pelan-pelan. Dewa Naga Utara melanggar perjanjian, ingin kabur dari penjara, bunuh dia. Hati-hati, naga. Ayah, di mana ayah? Cepatlah kembali. Ibu dibawa oleh orang jahat. Gadis kecil ini bernama Yiyin, ibunya bernama Rini. Rini, Dia punya ayah kandung bernama Cakra. aku dan Rini ternyata punya anak. Kalian keterlaluan. Buka untukku. Aula naga suci berkumpul, pergi ke Provinsi Jiang. Selamat atas pembebasan Dewa Naga. 3 menit. Suruh Garuda membawa helikopter ke penjara Dewa Perbatasan Utara. Baik. Cakra, kau telah membunuh Raja Anjing Pulau Timur dan memenjarakan dirimu sendiri selama 5 tahun. Kau telah melanggar perjanjian, segera kembali. Aku memenjarakan diriku di penjara Dewa, tapi sekarang di Provinsi Jiang ada bajingan yang menyiksa istri dan anakku. 3 hitungan, segera minggir. Jangan paksa aku untuk membantai kalian semua. Cakra, kau sekarang hanyalah seorang tahanan. Aku sarankan kau untuk tidak merugikan dirimu sendiri. Jangan membuat kesalahan yang sama berulang kali. Segera kembali ke penjara. 2. Cakra, apa kau ingin sendirian? Menantang kewibawaan seluruh negara naga dan melawan hukum? Ku beritahu kau tidak punya hak. Kau sekarang hanyalah seorang tahanan. Tahanan? Kalian benar-benar berpikir aku bersalah. Pertempuran besar dan kecil di perbatasan utara, lebih dari 3.000 kali, menghancurkan kelompok Yamaguchi Elang Hitam dan pengawal Sakura Pulau Timur. Kalian benar-benar berpikir aku bersalah. Membunuh Raja Anjing Pulau Timur menyebabkan perselisihan antara 2 negara. Bagaimana bisa tidak bersalah? Raja Anjing membunuh rekan-rekanku dan membantai orang tua dan anak-anak kami. Bagaimana mungkin aku tidak membunuhnya? Kau telah merusak situasi besar. Jika situasi besar tidak bisa membunuhnya, maka aku yang akan membunuhnya. Sekarang istri dan anakku dihina di Provinsi Jiang. Katakan padaku apa yang dilakukan situasi besarmu. Minggir, jangan paksa aku melawan orang-orangku sendiri. Keras kepala, siapkan, tembak. Minggir, aku tidak ingin menyerang kawanku sendiri. Tapi jika kalian berani melepaskan tembakan pertama, maka kalian adalah musuhku. Cakra, jika kau berani maju selangkah lagi, akan ku tembak di tempat. Tunggu. Cantika, bubarkan pasukanmu sekarang juga. Marsekal, Bubarkan. Ini perintah militer. bubarkan pasukan sekarang juga. Dewa Naga, kau ingin kembali ke Provinsi Jiang untuk menyelamatkan istri dan anakmu? Aku tidak peduli. Tapi ingat, kau adalah Dewa Naga Perbatasan Utara. Jangan sampai menyakiti warga sipil. Jika istri dan anakku baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Jika istri dan anakku kenapa-napa, Provinsi Jiang akan kubuat hancur. Ke Provinsi Jiang. Naga gila dikurung, naga yang terkurung akan naik ke langit. Dewa Naga muncul,
langit Provinsi Jiang akan berubah. Marsekal, Dewa Naga apa? Dia hanyalah seorang tahanan. Aku tidak percaya dia sehebat itu. Pangkatmu terlalu rendah untuk mengetahui tentang Dewa Naga. Cantika, ayahmu adalah gubernur Provinsi Jiang. Engkau segera kembali dan bersama ayahmu bantu Dewa Naga sepenuhnya. Jangan sampai membuat Dewa Naga marah. Baiklah. Bagaimana, Rini? Aku cantik kan? Cantik. Mona, Dewa Perang Naga Biru bisa menikahimu, sungguh beruntung. Benar-benar sebuah keberuntungan. Untuk menyambut Dani, keluarga kami telah mengundang semua petinggi papan atas di Provinsi Jiang untuk datang. Mona, bolehkah aku pergi dulu? Aku sudah 5 hari tidak bertemu Yi. Rini, kenapa terburu-buru? Kau kan sahabatku. Aku akan mengenalkanmu pada Tuan Muda Ardi. Rini, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Tuan Muda Ardi tidak keberatan. Kau sudah punya anak. Mona, Hai, Tuan Muda Ardi, Anda harus menjaga Rini dengan baik ya. Tamu-tamuku di bawah sudah menunggu. Mona, hai. Jangan terburu-buru pergi. Saya sudah mengagumimu sejak lama. Tuan Muda Ardi, biarkan aku pergi. Kalau mau pergi, setidaknya minum dulu segelas. Mfuh. Selamat datang untuk kalian semua di pesta penyambutan Dewa Perang Naga Biru. Dewa apa? Aku tidak percaya dia lebih hebat dari guruku, Dewa Perang Naga Biru. Hei guru, ada seorang buronan dari penjara Dewa Perbatasan Utara, kabur ke Provinsi Jiang. Anda harus membantuku. Buronan penjara utara. Itu mudah. Bagaimana bisa guru baru saja kembali ke Provinsi Jiang? Dan haruskah guru turun tangan? Seorang tahanan, saya khawatir akan mengotori tangan Anda. Anda datang untuk mengawasi, saya pribadi akan menangkapnya kembali. Garuda mengirim pesan, guru saya, Dewa Naga, akan tiba di Provinsi Jiang. Pergilah ke keluarga Bai sendiri. Dewa Perang, keluarga Bai dan para pejabat Provinsi Jiang semua menunggu untuk menyambut Anda. Sekelompok orang duniawi, layak dibandingkan dengan guru saya. Saya belum mendengar kabar dari guru saya selama 3 tahun. Saya harus menjadi yang pertama menyambutnya. Hentikan mobilnya. Bawahan Garuda dengan hormat menyambut Dewa Naga ke Provinsi Jiang. Apakah ada kabar tentang Rini dan Yi? Kembali ke Dewa Naga, Rini saat ini terjebak di keluarga Bai menghadiri pesta penyambutan Naga Biru. Tuan Putri Yi, tidak ada kabar. Guru, muridmu, Naga Biru, Dani, memberi hormat kepada guru. Dewa Perang Naga Biru, Dani, namamu sangat besar. Mengadakan pesta penyambutan, menggemparkan seluruh Provinsi Jiang, bahkan istriku harus dipaksa untuk hadir. Dewa Naga Biru, Jenderal Dani, namamu cukup terkenal. Mengadakan pesta pernikahan, mengguncang seluruh Provinsi Jiang, bahkan istrimu terpaksa hadir untuk memeriahkannya. Istri siapa? Kapan guru menikah? Aku belum menikah. 5 tahun yang lalu, aku belum mengambil alih istana naga ilahi. pernikahan? Pernikahan? Keluarga Lin akan menjualku seperti barang dagangan. Aku lebih suka mencari sembarang orang. Aku ingin membuat mereka marah besar. Membuat mereka marah besar?
bawa aku ke hotel. Aduh. Hei. Mencintaiku? Nona, tahukah engkau bahwa kau sedang bermain api? Ingat, namaku Rini. Kamu Apa kamu? Seperti banteng liar. Kubilang ya, rahasiakan hal ini, kalau tidak, nyawamu akan melayang. Rini, aku ingat kamu. Kemudian, situasi perang di perbatasan utara Genting, aku pergi selama 5 tahun. Tak disangka kita memiliki seorang putri. Sekarang dia diculik dan tidak tahu keberadaannya. Apa? Adik junior menghilang? Guru, beri aku 1 hari. Jika aku tidak menemukan adik junior, aku akan memenggal kepalaku sendiri. Bagaimana? Kamu tidak ikut pesta penyambutan keluarga putih? Guru, meskipun putri bayi, Mona adalah tunanganku, tetapi jika keluarga bayi berani memaksa ibu guru, aku pasti akan menghukum mereka. Kuserahkan Yi pada kalian. Aku akan pergi ke keluarga bayi untuk menjemput Rini. Guru, keluarga bayi tidak tahu identitas Anda. Aku khawatir mereka akan meremehkan Anda. Bawalah kartu nama dan token ini untuk berjaga-jaga. Terima kasih. Hormat, Guru. Hormat Dewa Naga. Nenek, Ardi, dia ingin memperkosaku. Siapa yang menyuruhmu keluar? Tuan Ardi akan memberi obat bius, memperkosa wanita yang sudah melahirkan. Kurasa, kamulah yang ingin tidur dengan Tuan Ardi dan ditolak, lalu marah. Tidak. Rini, Raini, kau sahabatku terbaik. Kau sendiri yang hidup bebas, hamil di luar nikah. Tuan Ardi tidak mempermasalahkan, kau sudah tidak perawan. Bagaimana kau bisa memfitnah Tuan Ardi? Sudahlah, aku juga salah. 5 tahun lalu semua salahku. Tidak melindungi Rini, membuat Rini, entah dilecehkan pria liar mana, dilecehkan. Oh, Rini, kau ingin balas dendam pada Tuan Ardi. Kau sungguh jahat. Rini, wajah keluargaku telah kau coreng. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Ardi. Aku mengerti. Mona, semua ini sengaja kau rencanakan kan? Kurang ajar, kau masih berani memfitnah Mona. Mona itu tunangan Jenderal Naga Biru. Kau ingin menghancurkan keluargaku? Berlututlah. Jenderal telah tiba. Jenderal telah kembali. Selamat datang, Jenderal Naga Biru. Rini, maafkan aku datang terlambat. Rini, maafkan aku datang terlambat. Kau? Jangan bilang kau. Panglima Naga Biru? Aku bukan Panglima Naga Biru, tapi sekalipun Panglima Naga Biru bertemu denganku, dia juga harus tunduk padaku. Kurang ajar. Kau siapa? Beraninya engkau menyamar sebagai Panglima Naga Biru? Dari mana asalmu? Menyamar? Nyalimu besar sekali. Menyamar sebagai Panglima Perang itu hukuman mati. Tenang, serahkan semuanya padaku. Mulai sekarang, tidak akan ada orang yang berani mengganggumu lagi. Rini, pacar gelapmu, apa jangan-jangan dia? Kau tahu dia itu apa? Aku pernah dengar, keluarga kecil dari timur, keluarga Xiao Cakra. 5 tahun lalu pergi ke perbatasan utara, menjadi prajurit rendahan pasukan Naga Sakti. 3 tahun lalu melanggar aturan militer, dihukum 5 tahun, ayahnya bahkan datang memohon padaku. 3 tahun lalu, dihukum 5 tahun, berarti sekarang dia kabur dari penjara. Namamu Cakra, kau kabur dari penjara. Kau seorang narapidana, beraninya kau menyamar sebagai tunanganku, Panglima Naga Biru.
Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak sesukamu di sini? Tentu saja, Panglima Naga Biru, Dani, yang berlutut memohonku untuk datang. Sombong sekali, kau seorang narapidana, berani-beraninya engkau memalsukan undangan Panglima Perang dan menyebut nama Panglima Perang seenaknya. Buronan rendahan, menyebut nama tunanganku, itu penghinaan baginya. Pengawal, robek mulutnya, lalu patahkan keempat anggota tubuhnya dan buang dia keluar. Kejam, tidak menghormati orang tua. Selera Dani tidak bagus juga. Lancang, aku ini tunangan Dewa Perang. Kau berani-beraninya menghinaku. Habisi dia. Mona, jangan. Cakra, dia mungkin sedang bingung saja. Demi aku, maafkan dia sekali ini saja. Demi kau? Kau pikir kau siapa? Apa statusmu? Apa statusku? Aku, bukankah kita sahabat baik? Sahabat? Aku ini istri Dewa Perang. Kau masih menganggap dirimu Nona besar keluarga Lin? Kau hanyalah sampah tak berguna. Kau selama ini membohongiku. Membohongi? Jangan bodoh. Aku ini istri Dewa Perang. Perempuan kotor sepertimu pantas menjadi sahabatku. Kalau bukan karena engkau masih berguna untuk melayani Tuan Muda Ardi. Mona, wajahmu yang tak tahu malu, sungguh menjijikan. Dani benar-benar buta. Tak tahu malu? Kau seorang narapidana, sama sekali tidak mengerti aturan masyarakat kelas atas. Benar, bawa dia pergi. Aku ingin dia merasakan bagaimana orang kelas atas menghukum budak yang tidak patuh. Mona, jangan. Nyonya Dewa Perang, kumohon maafkan Cakra, dia hanya sesaat bingung. Cakra, cepat berlutut padanya. Hari ini adalah pesta penyambutan tunanganku, Dewa Perang Naga Biru. Aku juga tidak ingin melihat pertumpahan darah. Begini saja, kau berlutut dan sujud 300 kali, aku akan memaafkanmu. Mona menyuruhnya berlutut. Keluarga bayimu ingin dibantai. Ibu. Yi. Dani, kau sudah kembali. Ada seseorang yang berpura-pura menjadi dirimu dengan menggunakan kartu namamu. Berpura-pura? Dasar kau bodoh, kau tahu siapa dia. Aku, Dani, kau memukulku hanya karena seorang buronan. Memang pantas kau kupukul. Picik dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Guru. Aku kembali kali ini karena ingin hidup seperti orang biasa bersama Rini dan Yi. Jangan ungkapkan identitasku sebagai Dewa Naga. Anda sudah kembali. Silakan lewat sini. Tuan Dewa Perang, apa kau salah paham? Dia hanya seorang buronan. Hah? Aku tidak peduli siapa dia. Selama aku masih ada, Tuan Cakra adalah tetuaku, dermawanku. Tetuamu? Dermawan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Semuanya, mulai sekarang di Provinsi Jiang, memperlakukan Tuan Cakra sama seperti memperlakukanku. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Cakra, akan kubunuh. Dani, aku hanya orang biasa, tidak ingin berurusan dengan kalian semua. Rini, Yi, apa kalian mau ikut denganku? Paman, siapa kau? Yi, aku ayahmu. Cakra ingin membawa Rini pergi. Tidak mungkin. Nenek, aku ingin pergi dengan ayah. Aku belum pernah bertemu ayah. Pergi? Pergi kemana? Dasar anak haram. Dia itu buronan yang kabur dari penjara. Kalian mau ikut dia masuk penjara? Nenek, kau keterlaluan. Bersama siapa Rini pergi adalah haknya. Hak? Keluarga Lin sudah membesarkannya selama 20 tahun lebih. Kau bilang bawa pergi ya, bawa pergi begitu saja. Jangan kira aku takut hanya karena Dewa Perang membelamu. Dewa Perang juga harus bersikap adil. Putriku menikah atau tidak, aku yang memutuskan. Saya dengar di atas Dewa Perang masih ada yang melegenda, Tuan Dewa Naga yang memimpin pasukan naga. Beliau adalah pengendali naga biru, kura-kura hitam, burung merah, dan harimau putih. 4 dewa perang dari Tenggara, Barat Laut, Barat Daya, dan Timur Laut. Betul. Jika Dewa Perang memaksa kami, pasti Dewa Naga akan membela kami. Tuan Dewa Naga membela kalian? Kalian para idiot ini tahu tidak, dia itu. Nenek, kau telah membesarkan Rini selama 20 tahun lebih. Aku memang tidak bisa langsung membawanya pergi. Apa syaratnya, katakan saja. Bagus. Mau menikahi Rini boleh. Maharnya
200 miliar rupiah. Nenek, kau ini memaksakan kehendak. Ardi dia hanya... Aku benar-benar sia-sia membesarkanmu. Kalau dia tidak mampu membayar, masih banyak orang yang mampu, benar kan Tuan Ardi? Bisnis keluarga Tuan Ardi saya tersebar di Provinsi Jiang, yang terlihat dan tidak terlihat sangat banyak. 200 miliar rupiah untuk menikahi Rini. Saya bersedia. 200 miliar rupiah saya bayarkan untuk Tuan Ardi. Aku belum selesai bicara. Aku juga mau Gubernur Provinsi Jiang, Gunawan, menjadi saksi pernikahan utusan Tuan Dewa Naga, Burung Naga, menjadi pengiring pengantin. Kau bisa memenuhinya? Gubernur Jawa Barat akan menjadi saksi pernikahan dan utusan Dewa Naga akan menjadi pengiring pengantin. Nenek, siapa di Jawa Barat yang punya pengaruh sebesar ini? Dan siapa yang pantas menerima kehormatan ini? Kamu, Rini, selama bertahun-tahun ini, berapa banyak ketidakadilan yang telah kau alami, ejekan, dan cemuhan. Kamu pantas mendapatkan kehormatan ini. Guru, Tuan Cakra, soal Gubernur Jawa Barat ini, serahkan saja padaku. Dani, apa kau sudah gila? Meskipun dia pernah berjasa padamu, itu tidak layak untuk engkau korbankan begitu banyak tenaga. Urusanku bukan urusanmu. Sudahlah Dani, urusan Rini ingin aku tangani sendiri. Berpura-pura, apa hakmu menanganinya sendiri? Bukankah kau hanya mengandalkan Dani dari keluarga kami dengan nama Dewa Perang Naga Biru? Mona, lancang sekali kau. Dani, aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Aku takut engkau ditipu olehnya. Dia hanyalah seorang buronan yang kabur dari penjara. Kau sampai di titik ini tidaklah mudah. Jika karena seorang narapidana, kau menyinggung Dewa Naga, kau akan tamat. Orang yang buta, kau telah berulang kali menghina Tuan Cakra. Mahkota ini tidak pantas untukmu, pertunangan kita batal. Batal? Nenek, 3 hari lagi aku akan pergi ke keluarga Lim. Kehormatan ini akan kuberikan. Omong kosong. Aku ingin lihat, tanpa mengandalkan Dewa Perang Naga Biru, apa yang bisa kau berikan? Jika 3 hari kemudian syaratnya tidak terpenuhi, Rini akan dinikahkan dengan orang lain. Kita lihat saja nanti. Guru. Kau terluka. Hanya luka kecil. Saat menyelamatkan adik perempuan, aku bertemu beberapa ninja atas dari Sakura Timur. Bajingan-bajingan dari timur itu berani-beraninya mereka menyentuh putriku. Sepertinya Raja Anjing yang baru mulai membuat masalah lagi. Guru, sepertinya identitas Anda sudah terbongkar. Mereka bisa menangkap adik perempuan, pasti ada mata-mata di dia. Apakah perlu aku membawa pasukan naga untuk membersihkan mereka? Tidak perlu. Selama ada aku, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Tapi kau perlu pergi ke perbatasan utara untukku, untuk mencegah orang-orang yang berniat jahat membuat kekacauan. Baik, Guru. Anda baru tiba di Jiang, belum punya tempat tinggal kan? Jika Guru tidak keberatan, Zi Xiaoyunding ini adalah istanaku, Anda bisa tinggal sementara di sini. Kau sangat perhatian. Guru, aku baru-baru ini menerima seorang murid perempuan bernama Cantika, putri Gubernur Jiang, bakatnya cukup bagus, sudah menjadi jenderal bintang 3. Baru-baru ini dia sedang memburu buronan penjara dewa di Jiang. Bisakah Anda membantuku mengawasinya? Cantika, buronan penjara dewa? Menarik. Kenapa aku tidak bisa menghubungi Guru? Dewa Perang Naga Biru sangat sibuk. Kita langsung pergi ke istananya saja. Zi Xiaoyunding untuk memberi hormat. Dani, dasar rendahan. Berani-beraninya engkau mempermalukanku di depan umum hanya karena seorang buronan. Dewa Perang Biru katanya. Dia itu buta, tidak tahu terima kasih. Membatalkan pertunangan dengan keluarga bayi demi seorang mantan narapidana, Dewa Perang itu tidak sehebat yang kukira. Sungguh picik. Membatalkan pertunangan di depan umum, membuat keluarga baik menjadi bahan tertawaan di seluruh provinsi Jiang. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Sayangnya, Dewa Perang Biru itu punya pengaruh besar. Kalau kita ingin menyerangnya, takut? Takut apa? Memang dia Dewa Perang Biru yang terhormat, tapi keluarga Bai dilindungi oleh orang terkaya di Kyoto. Dan di belakang kami ada keluarga kerajaan timur. Mengalahkannya itu mudah. Betul, keluarga Kyoku juga bukan keluarga yang bisa diremehkan. Jika keluarga Bai dan keluarga Kyo bersatu, walaupun dia Dewa Perang, lalu kenapa? Karena dia tidak berperi kemanusiaan. Jangan salahkan aku jika aku tidak setia. Nona Bai, apa rencanamu?
Jika Dewa Naga tahu bahwa bawahannya melindungi buronan, pasti akan dihukum militer. Baiklah, aku akan menyebarkan berita ini. Dan bocah Cakra itu berani menghalangi pernikahan keluarga Lin dan keluarga Kiao, dia tidak akan kuampuni. Tenang saja, aku punya satu pasukan pengawas Sakura Timur. Habisi Cakra dulu, lalu habisi keluarga Xiao. Berani-beraninya merebut wanitaku, meskipun dia tamu kehormatan Dewa Perang Biru. Lalu bagaimana? Semuanya harus mati. Saya Cantika. Gubernur Provinsi Jiang, Gunawan, Ingin bertemu Dewa Perang Naga Biru. Guru, muridmu datang. Dani sudah kembali ke perbatasan utara. Kalian tidak akan menemukannya di sini. Cakra, aku juga ingin guruku menangkapmu. Tak disangka kau datang sendiri. Dia siapa? Ayah, dia yang kukatakan padamu, tahanan yang kabur dari penjara dewa. Seorang buronan berani menerobos masuk istana Dewa Perang. Berani sekali dia. Rumah bobrok. Jika bukan karena Dani memohon padaku, aku tidak akan mau datang. Berhenti bersikap kurang ajar, kau berani menghina istana Dewa Perang? Berani melangkah satu langkah lagi, aku akan membersihkan pemberontak ini untuk guruku. Sepertinya selera Dani tidak begitu bagus. Tunangannya sombong dan angkuh tidak apa-apa. Tapi murid yang dia terima ternyata juga bodoh. Sepertinya selera Dani tidak begitu bagus. Memiliki tunangan yang sombong dan angkuh tidak masalah. Tapi menerima murid yang juga bodoh dan tidak punya otak. Cakra, jangan berpikir engkau bisa berbuat sesuka hatimu hanya karena dilindungi oleh Marsekal. Menghina Dewa Perang dan menerobos masuk ke istana, aku tetap akan menangkapmu dan membawamu ke penjara dewa. Silakan, aku menunggumu untuk menangkapku. Kau. Cantika, berhentilah bersikap tidak sopan. Menerobos masuk ke istana adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Lebih baik kita menunggu di pintu dan melapor kepada Dewa Perang terlebih dahulu. Cakra, jika kau seorang pria, keluarlah sekarang juga. Ketika guruku kembali dan mengetahui engkau telah menerobos masuk ke istana, dia pasti akan membunuhmu. Kalau begitu aku akan menunggu gurumu membunuhku. Kau. Cukup membuat keributan di istana Dewa Perang. Apa kau ingin keluarga kita dimusnahkan? Sudahlah, untuk apa berdebat dengan orang mati? Ketika Dewa Perang Qinglong kembali, Cakra, 9 nyawa pun tidak akan cukup. Cakra, aku tidak akan melepaskanmu. Kalian siapa? Berani sekali kalian menerobos masuk Xiao Yunding. Kalian tidak tahu ini tempat apa? Ini adalah istana naga biru Dewa Perang. Berani datang ke sini, nyawa kalian berapa banyak pun tak akan cukup. Kurangi basa-basimu, halangi aku, mati. Berani sekali kau. Kurasa hari ini kalian yang akan mati. Ya. Aduh, berisik sekali. Pulau Timur Yingwei, nyalimu semakin besar saja. Kaukah Cakra? Nyawamu sudah diincar orang. Matilah kau. Urusan putriku belum kuputuskan dengan kalian. Kalian malah datang sendiri. Omong kosong, matilah engkau. Katakan siapa dalangnya, kuampuni nyawamu. Jangan mimpi, Arga. Penjaga istana Husai ini sangat tidak berguna. Beberapa tikus berani masuk dan bertindak kurang ajar. Mengingat murid Husai, aku menyelamatkanmu. Mesum. Aku baru saja menyelamatkanmu, tapi kau tidak tahu berterima kasih malah memukulku. Cakra, kau kabur dari penjara, menerobos masuk istana Dewa Perang, sekarang kau berani menyentuhku. Aku akan membunuhmu untuk Dewa Perang sekarang. Tenang dulu, aku benar-benar menyelamatkanmu tadi. Menyelamatkanku? Apakah seperti ini caranya menyelamatkan orang? Lepaskan aku. Hei. Apa yang kukatakan tadi itu benar. Kurasa kau sengaja ingin mengambil keuntunganku. Hahaha. Nonagu, kau terlalu percaya diri. Siapa yang mau melihat orang sepertimu?
Hahaha, Nonagu, Anda terlalu percaya diri. Siapa yang mau sama orang seperti Anda? Orang seperti saya punya tubuh yang bagus, wajah yang cantik. Saya rasa Anda pasti sudah lama menginginkan saya dan sengaja ingin melecehkan saya saat saya pingsan. Kalau ada waktu, Anda juga pasang GPS saja, biar tahu posisi Anda sendiri. Anda apa? Anda seperti ini jauh sekali dibandingkan dengan istri saya. Saya apa? Saya melecehkan Anda? Saya tidak seperti Dani, dia tidak punya selera, bahkan orang bodoh dan sombong sepertimu yang jelek ini bisa dia terima jadi murid. Ceka. Anda berani menghina saya? Memangnya kenapa kalau saya menghina Anda? Tadi kalau bukan saya yang menyelamatkan Anda sudah mati. Tidak tahu berterima kasih saja, malah membuat keributan di sini. Para pembunuh tadi adalah pengawal Sakura dari Pulau Timur. Ilmu bela dirinya sangat tinggi dan kejam. Anda tidak akan mengatakan bahwa Anda bisa mengalahkan mereka, kan? Ya, saya yang melakukannya. Aduh, pria cantik ini. Kalau Anda punya kemampuan seperti itu, saya akan memanggil Anda guru. Jangan. Anda mau jadi murid saya pun saya tidak sudi. Anda... saya rasa pasti guru saya, Dewa Perang Naga Biru yang baru saja kembali dan menyelamatkan saya. Jangan coba-coba mengklaim jasa. Aku yakin 80% itu pasti guruku. Dewa Perang Naga Biru baru saja kembali dan menyelamatkanku. Jangan coba-coba mengklaim pujian itu. Lalu di mana gurumu? Guruku sangat sibuk. Pasti dia tidak bisa menjagaku di sini. Dia pasti sudah kembali ke perbatasan utara untuk mengurus urusan militer. Benarkah? Masalahmu menerobos masuk istana, aku belum menyelesaikannya denganmu. Sekarang kau berani mengklaim jasa guruku. Berbagai kejahatanmu, hukumanmu ditambah 2 tahun lagi. Jika kau tidak percaya, kau bisa menelepon gurumu untuk konfirmasi. Kau tidak akan menyerah sampai kau melihatnya sendiri ya. Guru, buronan yang kubicarakan beberapa hari yang lalu. Soal buronan itu, untuk sementara aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Tapi guruku, yaitu kakek gurumu, akan tinggal di istanaku beberapa hari lagi. Aku sudah meminta seseorang untuk membersihkannya. Kau harus melayaninya dengan baik. Baik. Pantas saja kau berani menerobos masuk istana. Ternyata engkau datang untuk membersihkan, menebus kesalahanmu ya. Aku... Ya. Aku hanya tukang bersih-bersih. Kalau begitu, bisakah engkau pergi sekarang? Kali ini aku akan melepaskanmu. Jangan mengganggu kakek guruku yang akan datang. Baiklah. Aku peringatkan kau, jangan berpikir bahwa dengan menjilat guruku, masalah sebelumnya bisa dilupakan begitu saja. Sebaiknya kau jaga dirimu sendiri. Jangan sampai aku menemukan kesalahanmu lagi. Kalian semua tidak berguna, bahkan tidak bisa menangani Cakra. Apakah aku harus turun tangan sendiri? Nona Putih, kenapa engkau marah? Anak itu mengandalkan hubungannya dengan Jenderal Naga Biru, pergi ke istananya. Ada begitu banyak pengawal yang menjaga di sana, sulit untuk menyerangnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cakra itu kepada putriku sangatlah setia. Dia ingin menikahi Rini, dia pasti akan datang ke keluarga kami. Nenek, kau tidak benar-benar ingin menjodohkan Rini dengan Cakra yang tidak berguna itu kan? Tentu saja tidak. Rini dan Tuan Muda Tuan Ardi cocok satu sama lain. Anak itu Cakra ingin menikahi Rini, menjadi menantu keluargaku. Dia pantas. Lalu apa maksud perkataanmu tadi? Sebelumnya sudah disepakati. 3 hari lagi Cakra akan membawa mas kawin ke keluarga kami. Saat itu... luar biasa. Tuan Ardi hanya perlu menyiapkan pasukan bawah tanah. Begitu Cakra datang, kita akan menangkapnya. Cakra pasti mati. Lalu bagaimana jika Cakra tidak datang? Jika dia tidak datang, itu lebih baik menyempurnakan hubunganmu dengan Rini. Jika dia datang, itu lebih baik lagi. Kita habisi Cakra dulu, lalu kirim Rini ke rumahmu. Bukankah itu 2 kebahagiaan sekaligus? Luar biasa. Ayah, kenapa ayah begitu bersemangat? Kau tidak tahu. Barusan Dewa Naga Biru meneleponku. Tidak hanya tidak menuntut kami atas kesalahan menerobos masuk ke istana, tetapi juga memberiku sebuah tugas. Tugas apa?
menyuruhku pergi ke keluarga Lin untuk menjadi saksi pernikahan putri keluarga Lin. Saksi pernikahan. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Cantika, cepat bersiap-siap, ikut aku ke keluarga Lin. Ayah, Anda adalah gubernur Provinsi Jiang. Keluarga Lin hanyalah keluarga biasa. Bagaimana mereka bisa pantas menerima kehormatan Anda untuk menjadi saksi pernikahan secara langsung? Pengetahuanmu dangkal. Ini adalah perintah langsung dari Dewa Naga Biru, menyuruhku untuk memastikan hadir untuk menjadi saksi pernikahan orang penting. Coba tebak, di seluruh dunia ini, siapa lagi yang pantas mendapatkan perlakuan seperti ini dari Dewa Perang? Maksud ayah? Guru Dewa Perang, kakek guruku? Tokoh legendaris itu? Ya, kita tidak hanya harus pergi, tetapi juga harus memberikan hadiah yang mewah. Jika kita bisa mendapatkan restu dari beliau, keluargaku kita pasti akan menjadi sangat sukses. Benar juga, kakek guru. Kebetulan sedang berada di Provinsi Jiang saat ini, dan kebetulan kita diminta untuk menjadi saksi pernikahan di keluarga Lin. Pasti kakek guru menyukai putri keluarga Lin. Kau mulai mengerti juga. Ayah, tenang saja. Aku akan segera bersiap-siap dan menyiapkan hadiah yang bagus untuk memastikan kakek guru puas. Kok belum datang juga ya? Batas waktu 3 hari sudah tiba. Mana Cakra? Mas kawin 10 miliar, uang sebanyak itu tentunya butuh persiapan. Rini, Ibu sarankan lebih baik kamu jangan menunggunya. Manfaatkan kesempatan ini untuk bertunangan dengan Ardi. Ngomong-ngomong, selama apapun Cakra mempersiapkannya, dia tetap tidak akan bisa menyiapkan mas kawin sebanyak itu, apalagi mengundang Garuda untuk menjadi pengiring pengantin. Tapi kalau kamu sekarang menikah denganku, jangan bilang 10 miliar, 20 miliar pun, keluarga Kiau sanggup. Wah, Ardi memang dermawan. Rini, cepatlah setujui. Bisa menikah dengan keluarga Kiau, itu keberuntunganmu. Cakra sudah berjanji padaku, dia pasti tidak akan mengingkarinya. Apa gunanya janji semanis itu? Garuda sebagai pengiring pengantin, gubernur sebagai saksi nikah, dia Cakra seorang mantan narapidana. Berani sekali dia bisa mengundang jenderal wanita pertama di bawah Dewa Naga. Mungkin dia takut dan tidak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Cakra. Berani juga dia datang. Oh, datang sendirian ya? Kenapa? Cakra, bukankah sebelumnya kau sesumbar? Kau bisa mengundang Jenderal Garuda dan Bapak Gubernur? Mana mereka? Cakra, bukankah kau sebelumnya menyombongkan diri? Bilang engkau bisa mengundang Nyonya Garuda dan Tuan Gubernur? Mana mereka? Tenang saja Kiau, mereka akan segera datang. Belum lagi Gubernur, Raja Wali datang dari perbatasan utara. Pasti butuh waktu. Masih menyombongkan diri, kau tidak takut gigimu patah? Betul. Kalau giginya patah, menyombongkan diri jadi bocor angin. Cakra, jika mereka tidak datang, awas aku kuliti kau. Berani menipuku, keluarga Lin, kau cari mati. Cakra, siapa Raja Wali itu? Bahkan Dewa Perang Naga Biru tidak memiliki wewenang ini. Kau cepat berlutut dan minta maaf pada nenek. Tenang saja, aku akan menepati janjiku. Aku bilang akan memberimu kehormatan tertinggi. Aku pasti akan melakukannya. Cukup, sampai kapan kau akan berkeras kepala? Nenek, Cakra melakukan ini semua demi menikahiku, makanya dia membual seperti ini. Nenek, aku mohon, maafkan dia kali ini. Rini tidak perlu berlutut padanya. Sudah kubilang, aku bisa. Tidak tahu malu. Cakra, kau susah payah kembali setelah dipenjara 3 tahun. Setelah kembali, kau malah membuat masalah besar. Apa kau ingin Yi tidak punya ayah lagi? Sudah terlambat, Cakra. Kau sudah menyebarkan berita bahwa engkau akan membawa mahar 10 miliar dan hari ini datang dengan tangan kosong. Apa kau ingin membuat keluarga Lin menjadi bahan tertawaan seluruh provinsi Jiang? Nyonya Lin, keluarga Kiau saya sudah siap. Ini adalah gelang giok hijau imperial bernilai 10 juta. Ini adalah porselen Jun kualitas terbaik bernilai lebih dari 100 juta. Selain itu saya juga punya mahar 1 miliar yang tidak mampu diberikan oleh Cakra, tapi saya mampu. Hahaha, saya rasa
Hari ini, kita ubah saja menjadi upacara pertunangan Tuan Muda Ardi dan Rini. Nanti saya akan memberitahu para bangsawan Provinsi Jiang untuk datang memberi selamat. Kau tidak akan rugi datang ke sini, Cakra. Nanti di pesta kau bisa makan enak. Dasar licik. Kurasa dia sama sekali tidak berniat menikahi Rini dengan mas kawin. Dia hanya datang untuk makan gratis. Nenek, tapi aku sudah menjadi milik Cakra. Diam, aku tidak setuju. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun agar kau bisa membawa keuntungan yang lebih besar untuk keluarga Lin. Bukan untuk diberikan secara cuma-cuma kepada pengemis yang bahkan tidak mampu memberikan mas kawin ini. Siapa bilang aku tidak mampu? Ini adalah mas kawin yang aku siapkan untuk Rini. Aduh, maafkan aku yang buta ini. Barang antik apa ini? Dibeli dari pedagang kaki lima ya. Harganya pasti beberapa rupiah. Ini adalah harta karun nasional tertinggi, tak ternilai harganya. Potongan kayu seperti apa ini yang berani menyamar sebagai harta karun nasional? Nenek, ini pusaka negara. Ji, kau sendiri percaya omonganmu itu? Membawa barang rongsokan, berani-beraninya engkau menipu keluarga Lin. Ini adalah lencana naga. Melihat lencana ini sama seperti melihat Dewa Naga. Semua pasukan Dewa Naga di negara naga menghormati pemegang lencana ini. Aku membawa lencana ini untuk memberi Rini rasa aman. Aku ingin di seluruh negara naga tidak ada yang berani meremehkan keluarga Lin. Rini, inilah pria yang kau pilih. Membawa lencana palsu, ingin menikahi putri keluarga Lin. Mimpi. Aku. Siapa yang tidak tahu lencana naga adalah pusaka Dewa Naga? Membawa lencana palsu saja berani-beraninya menyamar. Karena keluarga Lin tidak tahu menilai, nantinya jangan menyesal. Cakra, nyalimu semakin besar saja. Apa kau mau bilang kau adalah Dewa Naga? Cakra, kau keterlaluan. Walaupun engkau ingin membuktikan dirimu, kau tidak perlu berbohong seperti ini. Apa kau tahu di seluruh negara naga tidak ada yang berani menyamar sebagai beliau? Apa kau ingin mencelakakan keluarga Lin? Berlutut dan minta maaf. Tidak perlu berani main-main dengan lencana naga. Itu adalah dosa besar. Ayo, patahkan kedua kakinya. Usir dari keluarga Lin. Tuan Gubernur telah tiba. Selamat datang Tuan Gubernur. Ada urusan apa yang membuat Tuan Gubernur datang kemari? Hahaha. Aku hari ini tentu saja sengaja datang untuk menjadi saksi pernikahan Nona Lin. Tentu saja saya datang hari ini khusus untuk menjadi saksi pernikahan Nona Lin. Saksi pernikahan? Benarkah ini? Dewa Perang Naga Biru demi Cakra sampai Gubernur turun tangan. Saya dengar ada orang penting yang akan datang ke keluarga Lin hari ini. Saya datang untuk memberi selamat. Keluarga Lin bisa berbesanan dengan orang penting itu, pasti akan membawa kehormatan dan kesuksesan besar. Ini 10 miliar dolar AS hadiah untuk pernikahan kakek guru dan keluarga Lin. Semoga langgeng 100 tahun. Cakra, apa kau benar-benar mengundang Gubernur untuk menjadi saksi pernikahan kita? Aku sudah bilang, apa yang aku janjikan padamu pasti akan aku tepati. Nenek, Gubernur Provinsi Jiang dan mahar 40 triliun rupiah sudah dikirimkan. Apakah masih belum cukup untuk menunjukkan ketulusanku? Cakra, kenapa kau di sini? Di hari bahagia ini, kau seorang buronan muncul di sini. Apa kau ingin membuat masalah dengan kakek guruku? Hari ini adalah hari pertunanganku dengan Rini. Kalau aku tidak di sini, di mana lagi aku harus berada? Lagi pula, gurumu menyuruhmu untuk menjadi saksi pernikahanku, bukan untuk membuat onar. Guruku jelas menyuruh kami untuk menjadi saksi pernikahan orang penting. Masa orang itu engkau? Cepat pergi. Mengotori mata kakek guruku, aku akan menghabisi nyawamu. Wah, kukira Tuan Muda Xiao benar-benar sehebat itu bisa mengundang Gubernur. Ternyata hanya meminjam nama tamu penting untuk pamer. Sebelum guruku datang, sebaiknya engkau pergi dari sini. Guru Nonagu, siapakah gurumu itu? Guruku adalah guru Dewa Naga Biru, orang paling misterius di seluruh negara naga. Bisa tertarik pada putri keluarga Lin, itu adalah keberuntungan kalian. Wah, hebat sekali. Sudah kubilang, putriku sangat cantik jelita. Mana mungkin cocok dengan pria rendahan. Jika dia dilirik oleh orang hebat seperti itu, bahkan Dewa Naga Biru sekalipun akan menjadi bawahan keluarga Lin. Nenek,
Pertama Tuan Muda Ardi, sekarang orang hebat ini, Nenek bahkan tidak tahu dia tua atau muda, Nenek sudah mau aku menikah dengannya. Di mata Nenek, apakah aku hanya sebuah barang dagangan? Selama bisa membawa keuntungan bagi keluarga Lin, tua atau muda, engkau harus menikah dengannya. Sekelompok orang bodoh. Cakra, beraninya kau menghinaku. Memang kau yang kumaki, tidak tahu menilai, buta mata. Akulah orang hebat yang kalian bicarakan. Cakra menyinggung keluargaku. Sekalipun kita ingin melepaskannya, Gubernur Jenderal tidak akan melepaskannya. Wah, aku meremehkanmu, Cakra. Di depan Gubernur Jenderal engkau berani berbohong? Aku tidak tahu harus bilang kau berani atau bilang kau bodoh. Berani sekali kau berbohong di depan gubernur. Entah harus kutakan kau berani atau bodoh. Saya tidak berbohong. Memang Dewa Naga Biru yang menjadi saksi pernikahan saya. Cukup, Cakra, kau masih berbohong sampai sekarang. Ini sungguh aku. Aku tidak peduli apakah kau kaya atau berkuasa. Aku hanya ingin kau menjadi pria sejati, menjadi ayah yang baik untuk Yiyi. Tapi sekarang, kau bahkan tidak bisa melakukan itu. Rini, percayalah padaku. Aku tidak membohongimu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Percaya kau adalah guru Dewa Naga Biru? Atau percaya pada tokoh besar yang melegenda itu? Sekarang kau berani menipuku? Nenek membuatku, seorang gubernur yang terhormat, datang untuk menjadi saksi pernikahan keluarga Lin. Tetapi kalian malah membiarkan seorang buronan menindas keluargaku. Apa kalian pikir aku mudah ditindas? Ah, Gubernur, ini bukan urusan kami. Semuanya karena anak ini lancang. Kalian tidak akan bisa menanggung konsekuensi mempermainkan keluargaku. Nenek, jika hari ini kau tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, aku akan membawa pasukan mengepung keluarga Lin, membuat hari bahagia kalian menjadi hari berkabung. Kalian tidak akan bisa menanggung konsekuensi mempermainkan keluargaku. Nenek, hari ini jika Nenek tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, aku akan membawa pasukan untuk mengepung keluarga Lin dan mengubah hari bahagia kalian menjadi hari berkabung. Cantika, ikut aku ke gerbang villa dan tunggu. Dalam 1 jam, jika tidak ada hasil yang memuaskan, semua orang di dalam villa akan dibantai tanpa ampun. Apa? Tuan Gubernur? Tuan Gubernur? Lalu. Apa yang harus kita lakukan? Cakra, beraninya engkau? Tidak hanya menipu keluarga Lin, tetapi engkau juga berani membodohi Tuan Gubernur. Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Lin? Rini, pria baik macam apa yang kau temukan ini? Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Lin? Cakra, cepatlah berlutut dan minta maaf. Kau telah menyebabkan masalah besar, dan kau pikir berlutut saja sudah cukup? Kau membuat masalah besar. Kau pikir berlutut saja cukup? Benar semua ini karena dia harus dihukum berat, lalu dibawa ke istana gubernur untuk meminta maaf. Jangan, Mona. Demi persahabatan kita, kumohon maafkan dia. Persahabatan? Kau menghancurkan pernikahanku dengan Dani? Kau masih berani menyebut dirimu sahabatku karena engkau menghancurkan pernikahanku? Aku juga ingin kau merasakan hal yang sama. Cakra, kau berani merebut wanitaku? Apa kau punya nyawa untuk itu? Cakra, aku tidak bisa melindungimu jika engkau berbohong seperti ini. Lebih baik kau menyerahkan diri, kembali ke istana gubernur, dan di penjara, setidaknya nyawamu masih bisa terselamatkan. Saya tidak berbohong. Saya benar-benar... Cakra, sampai sekarang kamu masih tidak mau bertobat, ingin menyeret keluarga Lin untuk dihancurkan oleh keluarga Gu? Nenek, tenanglah, kumohon maafkan dia sekali ini. Saya akan mematahkan kedua lengannya sendiri. Anda meminta saya menikahi siapa? Saya akan menikah dengannya. Kumohon, selamatkan hidupnya. Rini, tidak perlu memohon padanya. Seorang gubernur provinsi Jiang tidak memenuhi syarat untuk menyentuhku. Cakra, di ambang kematian, kamu masih saja menyombongkan diri. Kapan kamu akan berhenti berpura-pura? Cakra, diberi kesempatan pun kamu tidak berguna. Ayo, penggal kepalanya, kirim ke kantor gubernur sebagai permintaan maaf. Siapa? Berani membunuh tentara bayaran keluarga Lin? Mau mati? Saya adalah
prajurit wanita pertama di bawah Dewa Naga, Garuda. Bagaimana kalian keluar Galin ingin membunuhku? Nyonya Garuda, seandainya saya tahu itu Anda, saya tidak akan berani lancang. Saya diperintahkan oleh Dewa Naga untuk menjadi pengiring pengantin wanita muda di keluarga Lin, tetapi secara tidak sengaja melihat kalian menghina Dewa Naga, keluarga Lin harus dihancurkan. Keluarga Lin harus dimusnahkan. Apa? Tadinya aku ingin berinteraksi dengan kalian seperti orang biasa, tapi kalian tidak memberiku kesempatan. Aku adalah Dewa Naga. Kalau engkau Dewa Naga, aku ini Presiden Amerika. Berani memprovokasi Kaisar Naga? Kau cari mati. Wah, sombong sekali. Kau bilang kau Dewa Naga ya, kau Dewa Naga? Dewa perang wanita pertama yang begitu hebat, kok bisa semudah ini? Jangan-jangan dia hanya orang suruhan Cakra untuk berakting. Nenek, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Dia hanya seorang buronan, mana mungkin dia Dewa Naga, dan juga Garuda ini, dia jelas-jelas seorang aktris. Cakra, kau sudah berulang kali membohongiku. Aku akan mengulitimu. Berani sekali kau lancang. Nenek, apa yang Anda minta sudah kulakukan semua. Pernikahan aku dan Rini masih belum bisa dipastikan. Menyetujuimu, Dewa Naga itu orang yang sangat berpengaruh. Seluruh provinsi Jiang akan gemetar karenanya. Kau hanya orang kecil, berulang kali menyamar sebagai Dewa Naga, masih ingin menikahi putri keluarga Lin. Mimpi. Cakra, apa yang dia katakan itu benar. Kau masih berani menyamar sebagai Dewa Naga? Rini, Gubernur sudah menjaga gerbang villa. Jangan katakan orang, seekor lalat pun tidak bisa masuk. Kurasa orang ini sengaja dia datangkan untuk menipumu. Rini, Gubernur sudah menjaga gerbang villa. Jangankan orang, lalat pun tidak bisa masuk. Kurasa orang ini sengaja datang untuk menipumu. Sayang, percayalah padaku. Cakra, berhentilah berakting. Sekarang, lumpuhkan kakimu sendiri dan minta maaf pada Gubernur. Nyonya, dia memang orang yang paling terhormat di negara naga, Tuan Dewa Naga. Masih berakting. Benar. Kau cantik begini? Kenapa melakukan hal seperti ini, malah ikut orang ini menipu? Berapa yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 10 kali lipat. Lebih baik kau ikut aku saja. Aduh. Gigiku. Tuan Ardi. Tuan Ardi. Cakra, beraninya engkau membiarkan anak buahmu memukuli Tuan Ardi. Keluarga Tuan Ardi adalah penguasa dunia bawah, memelihara ribuan tentara elit, menghancurkan kalian berdua sangat mudah. Berisik. Kau berani memukulku? Aduh. Orang-orang yang hadir hari ini tidak pernah berubah, sangat bodoh. Menghina Dewa Naga dan Dewa Perang ini, bagaimana hukumannya menurut hukum militer? Musnahkan klan mereka. Lenyapkan keturunan mereka. Bunuh. Cakra, kau biarkan saja anak buahmu bertindak semena-mena seperti ini. Kau ingin menikahi Rini, maka aku ini calon ibu mertuamu. Kau bahkan memperlakukan keluargamu sendiri seperti ini. Masih punya hati nurani. Kau memaksa istriku untuk menikah lagi. Barusan juga ingin membunuhku. Sekarang bicara soal hati nurani. Aku melakukan itu juga demi masa depan Rini yang lebih baik. Seandainya aku tahu kau sehebat ini, mana mungkin aku melakukan hal seperti ini. Meskipun kau seorang Dewa Naga, kau tidak bisa mempermalukan kami seperti ini. Mana keadilan? Mana hukum karma? Hukum karma? Saat putriku hampir mati kelaparan karena kalian, kenapa kalian tidak bicara soal keadilan? Saat kalian memaksa istriku untuk menikah lagi, kenapa kalian tidak bicara soal keadilan? Rini, kau pasti tidak tega melihat kami mati di tangannya, kan? Cakra, sudahlah. Baik, aku turuti maumu. Cakra, sudahlah. Baik, aku turuti kamu. Kalian kuampuni hari ini. Jika kalian berani mengganggu istri dan anakku lagi, nyawa kalian taruhannya. Garuda, ayo kita pergi. Apa dia benar Dewa Naga? Tidak mungkin. Menantu yang kutolak,
Bagaimana mungkin dia orang yang paling mulia di dunia? Entah benar atau tidak, itu semua hanya kata-kata sepihak dari Garuda. Kurasa pemuda itu hanya mengandalkan wajahnya yang tampan untuk mendekati Garuda di pasukan naga suci. Aku akan segera memberitahu Panglima tertinggi. Aku akan membuatnya menyesal. Berani memukulku, akan kubuat dia mati tanpa kuburan. Cakra, kau tahu kau tak bisa lari dan sengaja datang untuk menebus dosa? Gunawan, beraninya kau. Namanya Garuda, Kau ingin menghukum Dewa Naga atas apa? Dewa Naga, Gubernur Jiangcheng, Gunawan, memberi hormat kepada Dewa Naga. Ayah, apa yang ayah lakukan? Dia hanyalah seorang buronan. Tuan Gubernur, silakan berdiri. Saya tidak bisa menerima penghormatan sebesar ini dari Tuan Gubernur. Maafkan saya buta. Maafkan saya buta. Saya salah menilai. Saya tidak mengenali identitas Anda. Saya akan segera menikahkan Anda dan Nona Lin. Bagaimana saya berani merepotkan Tuan Gubernur lagi? Bagaimana jika pernikahan saya berubah menjadi pemakaman? Menikahkan Dewa Naga adalah kehormatan bagi saya. Saya tidak tahu apa-apa. Mohon Dewa Naga ampuni saya. Ayah, dia hanya seorang buronan. Cepat atau lambat aku akan menangkapnya kembali ke penjara dewa. Kenapa ayah berlutut padanya? Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada Dewa Naga? Apakah kau ingin keluargaku dihukum? Kau masih berani tidak menghormati Dewa Naga? Jabatan gubernur ini, karena engkau tidak menginginkannya, akan kupenuhi permintaanmu. Mohon ampun Dewa Naga. Cakra, bagaimana kalau kita jemput putri kita dulu? Lebih baik kita tidak membuat masalah lagi. Baik, aku akan menuruti kamu. Ayo kita pergi. Dewa Naga, Panglima sudah memberitahu. Saya sudah menyiapkan rumah mewah di Jiangcheng. Silakan Anda dan Nyonya pindah ke sana. Tidak perlu, kami harus kembali ke keluarga Xiao dulu. Seandainya aku tahu dia adalah Dewa Naga, hari ini aku seharusnya menyiapkan hadiah yang bagus. Aku kehilangan kesempatan untuk menyanjung Dewa Naga. Malah aku telah menyinggungnya. Bagaimana jika Dewa Naga marah? Kita tidak akan sanggup menanggungnya. Jadi bagaimana kalau dia Dewa Naga? Bukankah dia hanya seorang pengecut yang suka membunuh? Aduh, aku terlalu memanjakanmu, sehingga membuatmu menjadi sangat pemberani. Kamu belum pantas untuk mengetahui kehebatan Dewa Naga. Jika dia sehebat yang kalian katakan, mengapa dia bisa di penjara dewa selama 5 tahun? Bukankah Dewa Naga demi kepentingan bersama dan menghindari perselisihan antar kedua negara secara sukarela dipenjara selama 5 tahun untuk meredahkan perang di seluruh dunia ini? Apalagi yang bisa membuatnya dipenjara? Kamu nanti jangan menyinggungnya lagi. Aku tidak peduli seberapa hebat kemampuannya. Sekarang dia hanyalah seorang buronan. Kabur dari penjara berarti menantang otoritas negara naga, menghina hukum negara naga. Kamu ini. Jika Anda tidak mau turun tangan, maka aku akan meminta kakek guruku untuk turun gunung dan menangkapnya kembali ke penjara dewa. Garuda sudah pergi menjemput Iyi. Mulai sekarang, kita sekeluarga akan hidup bersama dengan baik. Baik. Cakra, apakah kamu benar-benar Dewa Naga? Garuda dan Gubernur Provinsi Jiang sudah memberikan kesaksian untukku. Apa kamu masih tidak percaya? Bukannya tidak percaya, hanya tidak menyangka selama kamu pergi, kamu bisa mencapai posisi seperti ini di militer. Jika ayahmu masih hidup, dia pasti akan bangga padamu. Apa maksudmu? Bukankah ayahku masih sehat walafiat? Cakra, apa kamu tidak tahu? Dulu, saat mengetahui kamu di penjara, Paman dan Bibi menjual seluruh harta benda mereka. Untuk memohon Ardi menyelamatkanmu, keluarga Xiao sudah jatuh, bahkan villa keluarga Xiao juga sudah berganti nama menjadi Kiao. Apa? Ardi menerima uang tetapi tidak melakukan apapun. Paman sangat marah sampai meninggal dunia, bahkan Bibi juga diusir dari keluarga Xiao dan hidup terlunta-lunta di jalanan. Lalu di mana ibuku sekarang? Aku tidak tahu. Halo. Cakra, ibumu sekarang ada di tanganku. Jika ingin ibumu selamat, aku tunggu kamu di aula pertemuan Meijing. Ardi, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Kamu telah membuatku sangat malu di depan banyak orang. Bukankah aku harus menuntut balas? 3 menit, terlambat 1 menit, aku akan menusuknya sekali. Hahaha. Ardi. Tuan Ardi, ampuni saya. Tuan Ardi, ampuni saya. Mengampunimu? Putramu mematahkan 2 gigiku,
dan aku mematahkan kedua lengan dan kakimu, adil kan? Putra saya sudah keluar dari penjara. Putra saya masih hidup. Tuan Ardi, Tuan Ardi, Tuan Ardi, beritahu saya di mana putraku sekarang. Merindukan putramu? Jangan khawatir. Pergi ke aku. Sekarang aku akan mengirimmu dan putramu untuk bertemu di bawah sana. Tuan Ardi, dasar kau bajingan. Bibi, apa kau baik-baik saja? Bibi? Cakra, akhirnya engkau kembali. Bu, putra ibu terlambat pulang. Tuan Ardi, kau harus mati. Nah, kau susah payah kembali, jadi jangan membuat masalah lagi. Cepat minta maaf pada Tuan Ardi. Bu, tidak sakit, tahan saja. Bu tidak perlu minta maaf pada binatang seperti ini. Berani menyentuh ibuku, aku akan mengubur seluruh keluarga Tuan Ardi. Bu tidak perlu minta maaf kepada binatang seperti ini. Berani kau sentuh ibuku, aku akan membuat keluarga Kiau hancur. Cakra, jangan terlalu bangga. Aku sudah melaporkan kasusmu. Kabur dari penjara dan menyamar sebagai Dewa Naga. Kurasa, nanti engkau yang akan binasa. Hari ini, di depan semua orang, aku akan membinasakan keluargamu. Kabur dari penjara? Cakra, apa kau sudah gila? Hukumanmu tinggal 2 tahun lagi, bagaimana bisa kau kabur? Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Ardi. Bu, orang seperti dia tidak pantas untuk ku minta maaf. Keluarga Xiao kita sudah jatuh, tidak punya uang dan kekuasaan. Turunkan egomu, cepat minta maaf. Bu, aku sekarang sudah sukses. Kita nanti tidak perlu takut lagi pada orang seperti ini. Kenapa engkau keras kepala sekali? Kalau kau tidak minta maaf, apa kau mau kembali di penjara? Minta maaf juga percuma. Kau kabur dari penjara, kalau tertangkap Marsekal, hukumannya minimal mati. Aku juga akan mengundang para orang kaya di Provinsi Jiang, membiarkan mereka menyaksikan bagaimana engkau dan ibumu mati di tanganku, melihat bagaimana keluarga Xiao musnah. Ardi. Oh, dan juga istrimu. Aku akan membuatnya menjadi wanitaku di depan semua orang. Aku juga akan merekamnya menjadi video dan diputar berulang kali di semua papan iklan di Provinsi Jiang. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Cakra, kau masih berani memukulku meskipun ajalmu sudah dekat? Cakra, bagaimana aku bisa membesarkan anak yang tidak berguna sepertimu? Kenapa engkau begitu impulsif? Kenapa engkau tidak bisa lebih sabar? Apa kau di penjara selama beberapa tahun? Belum cukup? Bu, untuk orang seperti ini kita tidak perlu bersabar. Kau sangat mengecewakanku. Keluarga Xiao kita sudah hancur. Aku mengais sampah. Kau di penjara. Bagaimana kita bisa melawan keluarga mereka? Cepat minta maaf pada Tuan Ardi. Mohon belas kasihannya untuk melepaskanmu. Panglima tertinggi negara sudah dalam perjalanan ke Provinsi Jiang. Sekarang bahkan jika dia berlutut dan memanggilku kakek, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Selesai, benar-benar selesai. Keluarga Xiao kita akan benar-benar punah. Panglima tertinggi negara telah tiba. Panglima tertinggi negara telah tiba. Apa dia akan menangkapmu dan memenjarakanmu kembali? Cepat lari. Bu, jangan khawatir. Nanti belum tentu siapa yang akan dipenjara. Panglima, Anda akhirnya datang. Anak inilah, dia telah melakukan kejahatan besar, menyamar sebagai Tuan Naga, dan memukul saya. Anda harus membela saya. Wah, Marsekal Agung, Anda akhirnya datang juga. Anak inilah pelakunya. Dia telah melakukan kejahatan besar, menyamar sebagai Dewa Naga, dan juga memukuli saya. Anda harus membela saya. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani menyamar sebagai Kaisar Naga. Dewa Naga. Kau sangat berkuasa. Ketika rumahku diserobot, kau tidak datang untuk membelahku. Ayahku tewas mengenaskan, ibuku terluka parah, istri dan anak perempuanku dihina. Apakah kau membelahku? Sekarang aku hanya memukul tuan muda kecil. Kau langsung datang untuk menegakkan keadilan. Saya? Kau ini Marsekal pelindung negara atau anjing keluarga Kiau? Bawahan tahu salah, mohon ampun, Dewa Naga. Marsekal Agung, bukan Marsekal Agung. Anda salah paham kan? Dia hanya seorang buronan. Bagaimana mungkin dia Dewa Naga? Dia hanya seorang penipu. Dialah orang yang kau minta aku tangani? Benar. Marsekal, saya berjasa melaporkan dia. Bukankah seharusnya ada hadiah?
Benar, memang pantas mendapatkan penghargaan. Ini adalah lencana Dewa Naga diberikan kepada keluarga Kiau. Cakra, lihat. Ini baru lencana Dewa Naga. Yang kau punya itu hanyalah barang palsu. Semua pasukan Dewa Naga di negara naga menghormati pemegang lencana ini. Hanya ada satu di dunia, tak disangka jatuh ke tangan keluarga Kiau. Kalau begitu saya harus mengucapkan selamat kepada Tuan Ardi. Ini apa yang terjadi? Lencana Dewa Naganya memang bagus. Di mana lencana ini berada, disitulah jenderang perang berbunyi. Pemegang lencana ini akan menemui ajalnya, keluarganya akan musnah, dan keturunannya akan terputus. Lambang naga yang bagus, perintah ini tiba, jenderang perang berbunyi. Siapapun yang mendapatkan tanda ini akan mati, keluarganya musnah, dan keturunannya punah. Cakra, kau tidak bisa membunuhku. Akta tanah keluargamu masih ada di rumahku. Abu jenazah ayahmu juga masih ada padaku. Kau juga tidak ingin ayahmu setelah meninggal tidak bisa beristirahat dengan tenang, kan? Kau masih berani mengancamku? Bukan begitu, Cakra. Kita kan berteman. Demi persahabatan kita ini, lepaskan aku, ya, lepaskan aku. Teman, kau merebut istriku, juga merampas harta keluargaku dan menindas ibuku. Kau sebut ini teman? Bukan begitu. Itu Nyonya Besar Lin yang memaksa putrinya menikah denganku. Aku juga tidak. Jujurlah. Bukan, saat engkau di penjara, aku membantu pamanmu bersama-sama mencari cara untuk membebaskanmu. Jujurlah. Jujurlah. Begini, saya akan memberikan setengah saham Cakra Group kepada Anda. Bagaimana? Tidak, maksud saya, semua saham. Tolong lepaskan saya. Lepaskan saya. Kau pikir aku menginginkan uangmu? Maaf, saya salah. Saya telah berbuat jahat dan melakukan banyak dosa. Baiklah, begini. Besok saya akan mengembalikan surat tanah kediaman keluarga Xiao dan abu ayahmu kepadamu. Kumohon, ampuni aku sekali ini saja. Maaf, saya salah. Saya tidak berani lagi. Kau tidak pantas. Cakra, kamu membunuh Josa. Bagaimana ini? Anda tidak perlu khawatir. Keluarga Kiau bukan apa-apa. Menyinggung Dewa Naga, keluarga Kiau pasti hancur. Jangankan keluarga Kiau, di negara naga tidak ada yang berani menyinggung Tuan Muda Xiao. Dewa Naga? Kamu Dewa Naga? Benar, Bu. Kita tidak perlu takut diintimidasi orang lagi. Dewa Naga yang terhormat, saya akan membawa orang untuk membersihkan sisa-sisa keluarga Kiau untuk mencegah masalah di kemudian hari. Cakra, kamu hebat. Ayahmu di surga melihat ini juga akan tenang. Bu. Bibi. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Sudah bayar, baru masuk. Luka ibumu ini parah. Begini, sekarang kamu bayar 200 juta rupiah untuk biaya rawat inap, baru kembali. Dokter, tolong selamatkan ibuku dulu. Saya akan segera membayarnya. Mana dokternya? Dokter pada mati di mana semua? Oh, Nona Bai. Cepat panggil semua dokter di rumah sakit ini untuk memeriksaku, periksa wajahku. Cakra, kau masih hidup? Mona. Si Payah Ardi, urusan sekecil ini saja tidak becus. Orang sepertimu saja masih hidup. Bagaimana mungkin aku mati? Kau? Ibu saya sakit parah. Tolong kirimkan dokter. Obati ibu saya segera. Baiklah, saya segera. Berhenti. Semua dokter di rumah sakit ini hari ini harus memprioritaskan saya. Sedangkan engkau, tunggu saja di sini. Mona, kau terlihat baik-baik saja. Sepertinya tidak sakit. Bibimu? Siapa bilang aku tidak sakit? Luka sebesar ini di wajahku, kau tidak lihat? Mona, luka di wajahmu akan sembuh dalam beberapa hari. Kau tidak perlu memanggil semua dokter di rumah sakit. Wajahku ini cantik jelita. Dengan bekas luka sedalam ini, tentu saja aku harus memanggil semua dokter di rumah sakit ini untuk memeriksaku dengan teliti, dengan seksama.
Panggil semua dokter di rumah sakit ini ke sini. Hari ini rumah sakit ini tidak menerima pasien lain. Kau... Mona, anggap saja engkau memberi aku muka. Sisakan 1 dokter untuk bibimu. Baiklah. Memberi muka padamu? Kau wanita jahat? Kenapa aku harus memberimu muka? Memberi muka padamu? Kau perempuan jahat. Kenapa aku harus memberimu muka? Mona, karena kau teman Rini, aku sudah berulang kali melepaskanmu. Kau tidak menyesal, malah semakin menjadi-jadi. Cakra, kau berani memukulku? Memukulmu? Lalu kenapa? Lain kali aku akan menghabisi keluargamu. Sombong sekali. Keluarga baikku dilindungi orang hebat. Kau mantan narapidana, kau pantas. Hari ini semua dokter di rumah sakit ini akan mengobatiku, sedangkan ibumu tunggu ajal saja. Aduh. Wajah busukmu ini masih pantas diobati. Kau berani memukulku lagi? Jika ada bekas luka di wajahku, aku akan mengubur ibumu bersamaku. Wajahmu seperti ini, rusak atau operasi plastik sama saja. Kau apa? Jelek begini, tidak tahu diri. Cakra, Mona adalah pemegang saham rumah sakit ini. Jika engkau menyinggungnya, tidak akan ada yang berani mengobati ibumu. Aku tidak percaya mereka bisa berkuasa di rumah sakit ini. Aku akan membayar biaya pengobatan sekarang. Segera operasi ibuku. Cepat selamatkan ibuku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan rumah sakit ini. Tidak dengar istrimu bilang, aku pemegang saham rumah sakit ini. Tanpa perintahku siapa yang berani bergerak? Cakra, kau bodoh, kau menyinggung Mona, kau mau ibumu meninggal di rumah sakit. Mau dokter menyelamatkan ibumu? Berlututlah dan mohon padaku. Kalau tidak, tunggu saja, urus jenazah ibumu. Mau dokter menyelamatkan ibumu? Berlututlah dan mohon padaku. Kalau tidak, tunggu saja untuk menguburkan ibumu. Kalian kan dokter, seharusnya berbelas kasih. Kok tega membiarkan pasien seperti ini? Nah, di rumah sakit ini yang berkuasa bukan omonganmu tentang moral dan etika. Tidak punya uang, tidak punya kuasa, ibumu pasti mati. Baiklah, karena kau hanya mengakui kekuasaan, maka akan kutunjukkan padamu siapa orang yang paling berkuasa di rumah sakit ini. Bai Mohan, seorang pemegang saham saja apa, aku akan segera mengambil alih rumah sakit ini. Oh, mau mengambil alih rumah sakitku? Sombong sekali kau. Xiao Chen, sudahlah, kita pindah rumah sakit saja. Mungkin masih bisa menyelamatkan nyawa ibumu. Terlambat. Aku ingin melihat ibumu mati di depanmu. 3 menit, aku akan mengambil alih rumah sakit pertama. 3 menit, aku akan mengakuisisi rumah sakit pertama. Cakra, mengakuisisi rumah sakit tidak semudah itu, hanya 3 menit. Bagaimana jika nanti kamu tidak bisa mengakuisisinya? Apa yang akan kamu lakukan? Masih berakting? Menelepon lagi ke penyandang danamu itu? Penyandang dana? Apa maksud perkataanmu? Rini, kamu belum tahu ya? Karena dia dekat dengan Garuda, menjadi gigolo Garuda, itulah sebabnya Nyonya Garuda menemaninya berakting. Sandiwara yang bagus. Cakra, apa yang dia katakan itu benar? Tentu saja benar. Kalau tidak, dengan dia seorang mantan narapidana, bagaimana mungkin dia bisa meminta Nyonya Garuda menemaninya berakting? Aku benar-benar tidak tahu. Kamu dulu pergi berperang atau menjadi simpanan seseorang? Aduh. Tutup mulut anjingmu. Bagus. Terbuktikan apa yang kukatakan. Malu dan marah ya. Aduh. Kau pikir aku sepertimu? Demi kekuasaan, ranjang siapapun kau tiduri. Kau sok suci, kau pikir kau hebat. Penjaga, usir dia. Aku ingin melihat ibunya mati di jalanan. Hentikan. Marsekel. Rumah sakit ini telah dipindah tangankan atas namamu. Silakan periksa. Rumah sakit ini adalah aset keluarga Bai. Bagaimana sampah ini bisa mengambilnya begitu saja? Cakra, cara apa yang kau gunakan? Apapun cara yang kugunakan, sekarang rumah sakit ini sudah atas namaku. Cepat obati ibuku. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, kau bisa bertanggung jawab. Baiklah, baik. Saya akan segera menyiapkan ruang rawat dan dokter terbaik. Baiklah, sekarang juga akan memeriksakan Nyonya tua. Marsekel,
Tuan Muda Ardi mengundang Anda kemari untuk menegakkan keadilan bagi kami, bukan untuk menjadi pelindung sampah ini, ha? Keluarga Kiau sudah musnah, berani menyinggung Dewa Naga. Apa kau ingin bernasib sama dengan Ardi? Dewa Naga? Dia mantan narapidana, buronan. Bagaimana mungkin dia Dewa Naga yang sebenarnya? Ini tidak mungkin, Marsekal. Apa kau ditipu olehnya? Dia hanya gigolo yang dipelihara Garuda. Dewa Naga? Dia mantan narapidana, buronan. Bagaimana mungkin dia Dewa Naga yang asli? Ini tidak mungkin. Marsekal, apakah Anda ditipu olehnya? Dia hanya pria simpanan elang naga. Dewa Naga, keluarga Bai telah berulang kali menghina. Mereka pantas dihukum mati. Mohon Dewa Naga perintahkan untuk membunuh mereka. Tidak, Cakra. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Rini, kita sahabat terbaik. Dulu aku buta. Demi persahabatan kita, selama bertahun-tahun ini, kau juga tidak ingin melihatku mati di sini, kan? Sekarang kau bilang kita sahabat, dulu saat kau hampir membuat diperkosa Tuan Muda Ardi, kenapa engkau tidak mengatakannya? Dulu Ardi, bajingan itu merayuku dengan kata-kata manis, aku juga ditipu olehnya, mengira dia benar-benar bisa memberimu kebahagiaan. Semuanya salahku, ini semua salahku. Rini, kau orang yang pemaaf, tolong maafkan aku. Tapi, lagi pula keluarga Bai dan Lin kita adalah teman lama. Keluarga Lin bisa seperti sekarang berkat investasi dari Baikor. Jika aku mati, keluarga Lin juga tidak akan baik-baik saja. Kalian tidak akan baik-baik saja jika aku mati. Berani mengancamku? Tidak berani, tidak berani. Cakra, hari ini aku akan melepaskanmu. Pergilah. Baik. Pergi. Aku akan pergi sekarang. Kurang ajar. Di depan umum, aku disuruh berlutut pada bocah sialan itu. Muka keluarga Bai benar-benar malu. Nona Bai, tenanglah. Dan kau, dengan satu perintah dari Xiao, kau langsung berlari untuk memeriksanya. Kau sepertinya lupa siapa tuanmu yang sebenarnya. Mana berani saya? Hanya saja Cakra punya status yang mulia, dan juga ada perintah dari Dewa Naga, saya tidak berani menolak. Apa yang perlu ditakutkan dari Dewa Naga? Bukankah dia dipenjara selama 3 tahun karena berani membunuh Raja Anjing? Tapi dia sudah dibebaskan, dan seorang Marsekal melayaninya. Jika kita menyinggungnya, akankah? Jangan takut, keluarga Bai dilindungi oleh orang sakti. Aku sudah memberitahu orang-orang di Pulau Timur tentang pelarian Dewa Naga dari penjara. Orang-orang Pulau Timur tahu bahwa orang yang membunuh Raja Anjing mereka sedang berkeliaran dengan bebas, dan mereka sangat marah, ingin menangkapnya kembali. Maksud Nona Bai adalah meminjam tangan orang-orang Pulau Timur untuk membunuhmu. Provinsi Jiang itu dalam, walaupun dia adalah Dewa Naga, jika menyinggungku, Mona, dia tetap akan mati di Provinsi Jiang. Dan aku ingin engkau melakukan sesuatu untukku. Silakan, Nona Bai. Bukankah Ibu Cakra sedang berobat di rumah sakit? Aku ingin kau merawatnya dengan baik. Mengerti? Serahkan saja padaku. Nona, tenang saja, aku pasti akan membuatnya menderita. Minumlah, baru bisa menyembuhkan penyakitmu. Ibu saya kenapa? Mungkin tersedak saat minum obat. Masih ada setengah mangkuk lagi. Tuan Cakra, tunggu saya selesai menyuapinya, kita bicara lagi. Bau apa ini? Kenapa baunya sangat busuk? Obat yang manjur rasanya pahit. Lagi pula, penyakit ibumu sangat parah. Hanya obat ini yang bisa menyelamatkannya. Lagi pula, saya sudah merebusnya selama 3 jam. Ini tidak boleh disia-siakan. Biarkan saya menyuapinya dulu. Tapi hari ini sudah minum 3 mangkuk. Sebenarnya penyakit apa? Kenapa harus minum obat sebanyak itu? Saya adalah dokter senior rumah sakit pertama. Kamu menghalangi saya memberi obat kepada pasien. Nanti jika ibumu benar-benar kenapa-kenapa, kamu akan menyesal. Kenapa setelah ibu saya minum obat sebanyak ini, bukannya membaik, napasnya malah semakin lemah?
Ini obat apa sebenarnya? Ini adalah resep rahasia keluarga saya, tidak boleh dibocorkan. Obat apa? Kalau tidak bilang, saya akan membuat resep obat keluargamu hanya sampai generasimu saja. Jin Zia. Apa? Berani sekali kau memberi makan ibuku dengan barang-barang seperti itu. Kau cari mati. Hentikan. Cakra, aku tidak menyangka saat aku ke rumah sakit, aku bisa bertemu denganmu membuat keributan di sini. Mata mana yang kau gunakan untuk melihat aku membuat keributan? Jelas-jelas dia yang membuat onar. Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, kau masih berani mengelak. Rumah sakit ini sudah kubeli. Aku mendisiplinkan karyawan rumah sakitku sendiri, bukan urusan nonago untuk ikut campur. Kau memukul orang di depan umum, sudah sepantasnya aku yang turun tangan. Ada truk kotoran lewat di depan pintu. Kau bahkan ingin mengambil sendok untuk mencicipi asin dan tawarnya. Ya, sok sibuk. Kau. Nona, sudahlah. Dia sangat berpengaruh. Anda jangan sampai karena orang kecil seperti saya menyinggung orang besar seperti dia. Dia adalah Dewa Naga yang terhormat. Ingin membunuh, ingin memukul, orang kecil seperti kami hanya bisa pasrah padanya. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa besar pengaruhnya. Jika dia berani membuat onar di rumah sakit pertama, membunuh orang di depan umum, aku pasti akan menangkapnya dan membawanya ke penjara dewa, menghukumnya atas beberapa kejahatan di penjara, dan memenjarakannya selama 10 tahun lagi. Pasukan khusus memiliki kapten sepertimu, lebih baik segera dibubarkan saja. Orang bodoh. Cakra, sebagai Dewa Naga yang terhormat, kau seharusnya lebih tahu untuk mematuhi perintah militer. Di depan umum, menyakiti warga sipil yang tidak bersalah, bukankah itu pantas dihukum? Jangankan memenjarakanmu, bahkan mencopotmu dari posisi Dewa Naga, juga bukan tidak mungkin. Tamparan ini untukmu. Kau tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Kau tidak mengerti apa-apa. Tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Kau, Tamparan ini adalah pelajaran dariku untukmu atas nama gurumu. Apa yang kau lihat belum tentu benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau masih berani mengelak? Melihat dengan mata kepala sendiri. Kau hanya melihat aku memukulnya. Apakah kau melihat dia meracuni ibuku dan mencoba membunuhnya? Apakah kau melihat dia menyalahgunakan racun dan melukai pasien? Aku... Tamparan ini adalah peringatan untukmu. Jangan mengambil keputusan sebelum kau menyelidiki semuanya dengan jelas. Jika aku tidak menghentikannya tepat waktu hari ini, entah berapa banyak orang lagi yang akan mati di tangan dokter gadungan seperti ini. Entah berapa banyak lagi. Untuk sampah seperti ini yang hanya peduli pada kekuasaan dan tidak peduli pada orang lain, jangan katakan memukulnya, bahkan jika aku membunuhnya, apa yang bisa kau lakukan? Meskipun begitu, kau seharusnya tidak main hakim sendiri, memukul orang di depan umum. Kau bisa saja melapor ke polisi, kami pasti akan menanganinya. Kalian yang akan menangani. Saat ayahku ditipu sampai muntah darah dan meninggal, apakah kalian menanganinya? Saat ibuku memulung sampah dan kelaparan, apakah kalian menanganinya? Aku? Saat keluargaku ditindas, aku tidak melihat kalian menanganinya. Sekarang kau datang kepadaku dan berteriak, jangan katakan hanya menghabisi dokter gadungan rendahan ini. Jika kau berani bicara lagi, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Kau tidak mempertimbangkan situasi besar, membunuh Raja Anjing dari negara tetangga, dan sekarang kau tidak peduli dengan reputasi Dewa Naga, membunuh orang yang tidak bersalah seenaknya. Kurasa kau, Dewa Naga, tidak perlu menjadi Dewa Naga lagi. Aku akan pergi sekarang dan meminta kakek guru untuk turun gunung untuk menangani sampah sepertimu. Salam hormat untuk Tuan Chen. Singkat saja, apakah Dewa Naga benar-benar sudah kabur dari penjara? Benar. Dia memang sudah kabur dari penjara, dan beberapa hari yang lalu dia sampai di Provinsi Jiang, membantai banyak orang. Berani sekali dia. Sepertinya dia sama sekali tidak merasa bersalah. Lebih dari itu, dia tahu betul bahwa saya orang Tuan, tetapi dia tetap saja mempermalukan saya, dan juga mengambil alih rumah sakit saya. Ini jelas-jelas tidak menganggap Tuan ada. Lancang. Membunuh Raja Anjing Pulau Timur, dan juga kabur dari penjara tanpa izin. Sepertinya dia ingin memprovokasi perang antar dua negara. Benar sekali. Cakra benar-benar keterlaluan. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Tenang saja. Kali ini Pulau Timur mengirim saya ke sini untuk urusan ini dengan darah Dewa Naga
untuk memperingati arwah Raja Anjing. Membunuhnya begitu saja, bukankah terlalu mudah untuknya? Membunuhnya begitu saja, bukankah terlalu mudah untuknya? Maksudmu? Membunuh istri, ibu, dan menculik putrinya. Aku ingin dia menderita. Kejam sekali, aku suka. Dan juga istrinya, Rini, dia wanita yang sangat cantik. Nanti kuserahkan dia pada Tuan Chen. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Kau memang mengerti aku. Rini, kau membuatku kehilangan pernikahanku dengan Panglima Naga Biru. Apa hakmu untuk menjadi istri Panglima Naga yang terhormat? Aku ingin kau jatuh miskin dan menjadi sepertiku. Jangan dipukuli. Jangan dipukuli. Bu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan takut, Bu. Jangan takut. Cakra, aku tidak sedang bermimpi. Kan? Benarkah kamu sudah kembali? Bu, aku pulang terlambat. Aku tidak akan pergi lagi. Ibu tenang saja. Nantinya tidak akan ada orang yang mengusik kita lagi. Syukurlah. Syukurlah. Bu, bagaimana perasaan ibu? Untungnya kamu cepat menyadarinya dan segera mengganti dokter. Dokter bilang hanya perlu istirahat dengan baik untuk beberapa waktu. Ini semua berkat perawatan Rini. Cakra, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Bu, ibu tenang saja. Seumur hidupku, aku hanya memilih Rini. Cakra, karena Bibi sudah hampir sembuh, aku juga harus pulang. Beberapa hari ini kamu sudah bekerja keras. Sudah menunggu di villa. Aku akan mengantarmu pulang, berkumpul dengan putrimu, dan istirahatlah dengan baik. Aku belum bisa pulang bersamamu. Aku harus kembali ke keluarga Lin dulu. Pulang? Keluarga Lin sudah memperlakukan kita seperti ini. Kamu masih mau pulang? Aku melahirkan anak di luar nikah. Sudah menjadi aib di Provinsi Jiang selama beberapa tahun. Sekarang, tanpa status yang jelas, lalu tinggal bersamamu. Ku takut Provinsi Jiang akan menertawakan keluarga Lin lagi. Karena melahirkan orang yang tidak tahu malu. Tenang saja, sekarang aku akan meminta Gubernur Jiangcheng untuk mengantarmu pulang dan memberikan mas kawin. 3 hari lagi, aku akan menikahimu dengan meriah di hotel terbaik di Jiangcheng. Kakek Guru, saya Cantika, cucu murid Anda. Mohon izin bertemu dengan Kakek Guru. Kakek Guru, saya tahu Anda ada di sini. Provinsi Jiang sedang kacau karena ulah seorang penjahat. Jabatannya tinggi, saya tidak punya wewenang untuk menghukumnya. Mohon Kakek Guru turun gunung. Aduh, berisik sekali. Dia melanggar perintah militer, membunuh Raja Anjing Pulau Timur, menghina hukum, kabur dari penjara, dan sekarang berani membunuh orang di jalan. Jika orang ini tidak disingkirkan, Provinsi Jiang tidak akan pernah damai. Mohon Kakek Guru turun tangan. Kau mau aku menghukum diriku sendiri. Bilang dia bodoh saja masih terlalu halus. Sungguh dungu. Kakek Guru, jika Anda tidak keluar, Cantika akan berlutut di sini sampai Anda keluar. Mohon Kakek Guru memikirkan rakyat Provinsi Jiang dan turun tangan untuk menghukum penjahat ini. Baiklah. Kakek Guru, Anda setuju untuk turun gunung? 3 hari lagi kau adakan pesta di hotel pertama di Provinsi Jiang dan undang semua orang penting di Provinsi Jiang. Selama kau mau, aku bisa menghukum penjahat itu di depan semua orang. Bagaimana? Baik, Kakek Guru. Saya akan segera menyiapkan pestanya dan mengundang semua orang kaya di Provinsi Jiang. Kenapa suara ini terdengar familiar ya? Kebetulan bisa memanfaatkan pesta ini untuk memberikan Rini pernikahan termegah di depan semua orang. Kalau tahu aku ini kakek guru yang dia cari-cari, kira-kira apa ya reaksi Cantika? Nenek? Kau masih tahu jalan pulang? Kukira engkau sudah dibutakan oleh cinta, dengan mudah dibujuk rayu, lalu mengejarnya, sampai lupa asal-usulmu. Nenek, kenapa bicaramu begitu kasar? Apakah kata-kataku yang kasar, atau perbuatanmu yang memalukan? Tuan Gubernur, Anda tidak datang untuk menyalahkan keluarga Lin atas kejadian terakhir, kan? Kejadian terakhir hanyalah kesalahpahaman. Bagaimana mungkin saya berani menyalahkan keluarga Dewa Naga? Kedatangan saya hari ini khusus untuk meminta maaf kepada nenek.
Ini semua untuk keluarga Lin. Tentu saja, ini belum seberapa. Dewa Naga sudah mulai mempersiapkan pernikahan, nantinya keluarga Gu juga akan memberikan hadiah besar. Bagus, bagus, bagus. Sungguh luar biasa. Kalau begitu, saya permisi dulu. Aduh, tak disangka sampah ini. Di penjara 3 tahun, ternyata adalah Dewa Naga yang terkenal itu. Nenek, karena Cakra sudah membuktikan identitasnya, lalu pernikahan kami, bagaimana? Tidak masalah, tidak masalah. Tentu saja tidak masalah. Namun, aku punya satu syarat. Tapi aku masih punya satu syarat. Syarat apa lagi? Awalnya aku tidak tahu kalau Cakra adalah Dewa Naga. Jadi aku hanya meminta sedikit mahar. Sedikit? Nenek, itu kan 10 miliar. Karena dia adalah Dewa Naga, mahar yang dia berikan kepada keluarga Lin tidak boleh kurang dari angka ini. 100 miliar. 100 miliar? Nenek, meskipun Cakra adalah Dewa Naga, dia tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Ini menikahkan putri atau menjual putri? Kau ini membela orang luar. Dasar perempuan jahat, belum menikah saja sudah membelanya. Tapi, Riniati, ku bilang, setelah menikah, kau harus memegang kendali keuangan, manfaatkan pengaruh menantu kita yang baik ini untuk mengangkat derajat keluarga Lin. Aku menikah dengan Cakra bukan karena kekuasaan dan uangnya. Kurasa kau benar-benar dibutakan oleh cinta. Bagaimana aku bisa melahirkan anak pembawa sial sepertimu yang hanya tahu memberikan segalanya hanya karena seorang pria? Kau sampai lupa segalanya. Nenek, gawat sekali. Panik sekali. Ada apa tidak bisa bicara baik-baik? Perusahaan kita diserang peretas, sekarang harga saham sudah anjlok, keluarga bayi juga menghasut para pemegang saham untuk menarik modal mereka. Saat ini kami tidak memiliki dana cair lagi. Banyak proyek terhenti dan akan segera mangkrak. Apa? Bagaimana bisa begini? Rekan kerja sama kami juga menolak untuk bekerja sama dan memilih untuk membatalkan kontrak. Mereka bilang... Bilang apa? Mereka bilang, ini semua diatur oleh Tuan Chen dari Kyoto. Nenek, jika terus begini, perusahaan Lin akan bangkrut. Astaga, Tuan Chen. Kan orang terkaya di Kyoto, kenapa tiba-tiba menyerang kami? Nenek, apa nenek baik-baik saja? Bagaimana bisa begini? Ini jelas-jelas ingin menghancurkan keluarga Lin. Kenapa Mona menarik investasinya? Cepat pergi dan mohon pada Mona. Asalkan dia tidak menarik investasinya, perusahaan kita masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Kenapa aku menarik investasi? Apa nenek tidak tahu? Mona, keluarga kita sudah berteman lama. Kenapa engkau melakukan ini pada keluarga Lin? Jelas-jelas keluarga Lin yang serakah, tidak tahu berterima kasih dan menyerang keluarga bayi lebih dulu. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku berani? Apakah kau yang menyinggung Mona? Aku? Kau cepat minta maaf pada Mona. Bagaimana aku berani menyalahkan Rini? Dia kan istri Dewa Naga. Kalaupun ingin mengambil alih rumah sakitku, aku seharusnya menyerahkannya dengan kedua tanganku. Aduh, bagaimana aku berani menyalahkan Rini? Dia kan istri Dewa Naga. Kalaupun dia ingin mengambil alih rumah sakitku, aku seharusnya memberikannya dengan kedua tanganku. Apa? Berani-beraninya mengambil alih rumah sakit? Kau baru sehari dengan anak itu, sudah membuat masalah sebesar ini. Dewa Naga apa? Jelas-jelas pembawa sial. Nenek, justru dia yang terus menghalangi. Cakra mengobati ibu, hampir saja ibu meninggal di rumah sakit. Cakra terpaksa melakukannya. Cukup. Masih berani membantah. Cepat kembalikan rumah sakit itu pada Dani. Nenek, mengambil alih rumah sakit bukan masalah besar. Mengingat hubungan kedua keluarga kita sangat baik. Jika Rini menginginkannya, aku akan menganggapnya sebagai hadiah untuknya. Aduh, Rini memang tidak mengerti. Lalu bagaimana dengan masalah pendanaan? Nenek, bukannya aku tidak mau, tapi aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Menantu kesayangan keluargamu itu sudah menyinggung orang besar. Keluarga Lin kalian hari ini tampaknya pasti akan tamat. Apa maksud perkataanmu? Cakra
sebagai Dewa Naga di wilayah negara naga. Siapa lagi yang bisa melawannya? Negara naga memang tidak ada. Jadi bagaimana kalau dia Dewa Naga? Dia berani membunuh Raja Anjing Pulau Timur. Hukumannya belum selesai. Dia berani kabur dari penjara. Sekarang negara Pulau Murka sudah mengirim utusan kemari. Tidak akan berhenti sebelum Cakra dihukum mati. Apa? Aku menarik investasi dari keluarga lain kalian, melepaskan hubungan, juga demi kepentingan bersama. Kalau kalian terkena imbasnya oleh Cakra, aku masih bisa diam-diam menolong, menyelamatkan nyawa kalian. Kalau tidak, aku khawatir keluarga bayi juga akan ikut terkubur bersama keluarga lain kalian. Aduh, Mona, kamu harus tolong selamatkan keluarga Lin kami. Aduh, Mona, kamu harus menyelamatkan keluarga Lin kita. Nenek, mana mungkin aku punya kemampuan sebesar itu? Paling banter cuma bisa membuat menantu kesayangan keluargamu itu bersujud dan melakukan sepuku, meminta maaf kepada Kaisar Anjing. Mungkin saja mayatnya masih utuh. Cakra yang baik menimbulkan bencana besar, harus dihukum mati, meminta maaf kepada Pulau Timur, dan membuat keluarga Lin kita menjadi sasaran. Nenek, bagaimana bisa Nenek berkata seperti itu? Betul. Bagaimanapun, dia juga menantu keluarga Lin kalian. Memakinya seperti itu rasanya tidak pantas. Menantu yang baik apanya? Kita dengan orang seperti ini tidak ada hubungannya. Dan membuat kita juga menyinggung keluarga kerajaan Pulau Timur. Kurasa dia itu pembawa sial. Nenek, bukankah Nenek baru saja setuju kita menikah? Tadi. Sekarang. Jika kamu menikah dengannya sesukamu, keluarga Linku akan hancur. Karena Rini bersikeras, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian tunggu saja untuk dikubur bersama si Xiao. Aduh, Mona, dia tidak bisa memutuskan masalah ini. Kukatakan pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan. Dia tidak bisa menikah. Mona, kamu harus membantu kami. Jika kalian dari awal mendengarkan aku, membiarkan Rini menikah dengan Tuan Muda Ardi, tidak akan ada masalah sebanyak ini hari ini. Semua salahku. Anda orang yang berjiwa besar. Mohon Anda meminta Tuan Muda Chen untuk melepaskan kami. Menyelamatkan keluarga Lin bukannya tidak mungkin. Ada cara untuk menyelamatkan keluarga Lin? Cara apa? Asalkan kau menyerahkan Rini kepada Tuan Chen, itu bisa membuktikan kesetiaan keluarga Lin. Kalau Tuan Chen senang, mungkin dia akan melepaskan keluargamu. Apa? Aku sudah menjadi milik Cakra? Kau masih menyuruhku menikah dengan Tuan Chen? Aku tidak mau. Menikah? Kau terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Paling-paling kau hanya akan menjadi pelayan di sana, melayani Tuan Chen selama 2 hari, malah bermimpi menjadi istri orang terkaya. Mimpi. Kau. Pergi. Aku akan segera mengantar Rini ke kediaman Tuan Chen. Nenek, bagaimanapun juga, Cakra adalah seorang panglima perang. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh keluarga kaya? Seorang anak orang kaya memang tidak bisa. Tetapi di belakang Tuan Chen ada keluarga kerajaan Pulau Timur. Cakra saja bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga kerajaan Pulau Timur yang mulia? Hanya dengan kata-katamu itu sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Dani ratusan kali. Cakra, pembawa sial ini, kau berani datang kemari? Aku dan Rini hampir menikah. Mengapa aku tidak bisa datang? Cakra, kau masih ingin menikah? Kau mungkin ingin, tapi tidak akan hidup untuk menikahinya. Cakra, aku sarankan engkau segera pergi. Mungkin kalau engkau lari jauh, kau masih bisa lolos dari kejaran Tuan Chen. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan tetap di sini dan menikahi Rini. Pernikahan ini, aku tidak akan melanjutkannya. Pernikahan ini tidak akan saya lanjutkan. Benar. Pernikahan ini tidak akan kami lanjutkan. Sekarang Rini adalah orangnya Tuan Chen, bagaikan burung Phoenix yang kehilangan bulunya, tak lebih baik dari ayam. Sekarang kamu sedang menghadapi kesulitan besar, sadarlah dirimu. Cakra, orang-orang dari Pulau Timur sudah mengirim keluarga Chen untuk melawanmu. Sebaiknya, kamu pergi segera. Cakra, kau dengar itu? Bahkan jika kau adalah Dewa Naga, lalu bagaimana? Kau bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Mona, aku sudah melepaskanmu sekali, tapi kau tidak bertobat. Kau bahkan berani datang ke keluarga Lin. Rini adalah sahabat baikku.
Tentu saja aku ingin mencarikannya tempat berlabuh yang baik. Meskipun keluarga Chen memiliki istri di rumah dan wanita yang tak terhitung jumlahnya di luar, setidaknya mereka kaya. Aduh. Berani menyentuh wanitaku, mati kau. Berani sekali kau. Tuan Chen, dia adalah Cakra. Aku tidak tertarik pada orang mati. Inilah wanita yang ingin dipersembahkan keluarga Lin kepadaku. Dia cukup cantik, tapi aku tidak tahu bagaimana kemampuannya melayani. Berani menyentuhnya, kukupas kulitmu hidup-hidup. Aduh, Cakra, berani kau memukulku? Aku adalah orang terkaya di kota Jing. Aduh. Jangankan kau hanya anak seorang pedagang kecil, bahkan kekuatan di belakangmu tidak pantas untuk membersihkan sepatuku. Jangan bilang kau cuma anak seorang pedagang kecil, bahkan kekuatan di belakangmu pun tidak layak untuk membersihkan sepatuku. Cakra, jika kau ingin gila, jangan libatkan keluarga Lin kami. Cakra, kau masih berpikir kau adalah Dewa Naga yang agung? Ku beritahu engkau, para ahli dari kerajaan Pulau Timur sudah dalam perjalanan. Kau pikir aula naga ilahi kami vegetarian? Mereka datang 1, ku bunuh 1, datang 2, ku bunuh 2. Aku ingin lihat sampai kapan kau masih bisa sombong. Guru leluhur Cantika akan segera turun gunung dan akan menghabisimu di pesta pembantaian naga 3 hari lagi untuk membuktikan persahabatan antara kedua negara Pulau Timur. Kau tidak tahu kan? Pesta 3 hari lagi, aku harap kau juga datang. Cakra, apa kau gila? Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Guru leluhur Nonagu akan melawanmu? Kau tidak cepat lari, malah ingin menghadiri pesta? Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dia adalah guru dari Dewa Perang Naga Biru, sosok legendaris yang sangat sulit ditemukan. Selama bertahun-tahun ini, dia telah membuat banyak prestasi, bahkan Presiden Negara Naga pun sangat menghormatinya. Jika dia melawanmu, kau tamat. Kalau kakek turun tangan, kamu tamat. Bagaimanapun juga, kamu pasti mati. Lebih baik, hari ini juga kamu lakukan seppuku untuk menebus kesalahanmu. Jangan libatkan keluarga Lin dan Rini. Tenang saja, di pesta nanti tidak akan ada yang berani macam-macam denganku. Aku juga akan memberimu kejutan terbesar. Asal jangan kau beri aku kejutan yang buruk saja sudah cukup. Cakra, jangan sok jagoan, lebih baik kau cepat pergi. Bagus, aku suka orang yang berani tapi bodoh sepertimu. Hah? Cakra, hari ini aku akan melepaskanmu. 3 hari lagi, kita lihat bagaimana kau bisa membalikan keadaan. Tuan Muda Chen, itu terlalu menghargai dia. Kurasa, dia tidak akan bisa membalikan keadaan, pasti akan langsung dihabisi. Yang akan mati nanti adalah kalian semua yang berkolusi dengan musuh, pengkhianat bangsa yang menjual negaranya sendiri. Hahaha. Cakra, Cakra, kulihat engkau ini hanya bisa bermulut besar saja. Hahaha. Cakra, Cakra, kurasa engkau hanya bisa menyombongkan diri saja. 3 hari lagi, lihat saja apakah ada yang berani mengambil mayatmu. Ayo pergi. Gawat, gawat, gawat. Kali ini benar-benar gawat. Aku sudah bilang, suruh kau meninggalkan Cakra dan bersama Tuan Chen. Tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang keluarga kita benar-benar hancur. Nenek, Cakra dalam bahaya. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya sendirian? Jadi kau mau membahayakan seluruh keluarga Lin kita? Nenek, tenanglah. Keluarga Lin tidak akan kenapa-kenapa. 3 hari lagi aku akan menghabisi pengkhianat dan memberikan Rini pernikahan yang paling meriah. Cakra, kau memang tak punya rencana, tapi setidaknya kau masih punya sedikit keberanian. Kau tahu betul pesta ini aku adakan untuk guru leluhurku, untuk menghabisimu. Apa kalian akan melepaskanku jika aku tidak datang? Jangan mimpi. Hari ini meskipun kau tidak datang, aku juga akan menyuruh orang untuk menangkapmu. Lalu, apa Nonagu tidak senang karena aku datang sendiri? Kau cukup pintar juga. Karena kau tahu diri, nanti aku akan memohon kepada guru leluhurku untuk meringankan penderitaanmu. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Nonagu, tapi aku ingin menanyakan sesuatu. Kau bahkan belum pernah bertemu dengan guru leluhurmu. Mengapa kau begitu percaya padanya?
Identitasmu mungkin bisa membodohi ayahku, tapi tidak bisa menakutiku. Dewa Naga hanyalah gelar yang tidak berarti, berbeda dengan guru leluhurku. Benarkah? Guru leluhurku, beliau benar-benar berjuang di medan perang. Beliau telah mengalami ribuan perang besar dan kecil, dan tak terkalahkan. Dia adalah idola semua orang di militer. Seperti kau yang hanya memiliki kekuasaan, tanpa prestasi apapun, di depan guru leluhurku, kau bahkan bukan siapa-siapa. Kalau begitu, nanti saat engkau melihat guru leluhurmu, jangan terlalu terkejut. Jaga pintunya baik-baik. Awasi anak ini, jangan biarkan dia kabur. Baik. Sudah jam segini, kenapa guru belum datang juga? Jangan-jangan... Tidak. Guru selalu menepati janjinya. Beliau tidak mungkin mengingkarinya. Mungkinkah beliau sudah sampai? Cakra, Kau cari mati. Ya, kau tahu betul pesta ini diadakan untuk menjebak Cakra. Kenapa engkau tidak menjaga jarak dan memutuskan hubungan dengannya? Cakra, kau bodoh ya. Ini jelas-jelas jebakan Batman. Tenang saja, aku tidak akan kenapa-napa. Tidak bisa, mumpung masih ada kesempatan, cepatlah pergi. Tempat ini sudah dikepung. Kau mau aku lari kemana? Cantika takut aku kabur, dia masih berjaga di pintu. Lalu bagaimana ini? Kau seharusnya tidak datang menyerahkan diri. Pergi lewat pintu belakang ruang pesta, aku akan mengawasimu. Cepat pergi. Yo. Mau kemana? Cakra, aku baru saja ingin memujimu karena keberanianmu. Kok malah ciut dan mau kabur? Cakra, aku baru saja ingin memujimu karena keberanianmu. Kok malah jadi pengecut begini, mau kabur? Kalian semua tidak kabur, aku kabur buat apa? Kalau kami kabur, pertunjukan bagus ini untuk siapa? Aku khawatir nanti kalian tidak akan berminat menontonnya lagi. Di depan Tuan Muda Chen kamu menggumamkan apa? Tidak ada apa-apa. Karena kalian ingin menonton, maka hari ini aku akan bernyanyi dengan baik. Masih keras kepala ya? Hei, belum ngompol kan? Situasi hari ini, orang-orang Provinsi Jiang semuanya menonton. Jangan sampai kehilangan nyawa, lalu kehilangan muka lagi. Nanti, aku harus merekam penampilan gagah beranimu dengan baik. Kalau begitu pegang ponselmu dengan erat, karena yang akan ngompol nanti belum tentu siapa. Tuan Muda Chen, kami dan anak ini sekarang tidak ada hubungan sama sekali. Nanti, di depan keluarga kerajaan Pulau Timur, Anda harus membela keluarga Lin kami. Ucapkan beberapa patah kata yang baik. Nenek. Tenang saja, keluarga Lin ada aku yang melindungi. Pasti tidak akan hancur. Lagi pula Rini ini segera akan menjadi wanita. Berani-beraninya engkau menginginkan wanitaku. Apakah kau ingin keluarga Chen musnah? Cakra, aku benar-benar belum pernah melihat orang yang sebegini ingin mati, membuat keributan di pesta keluargaku. Tunggu saja sampai engkau dihukum berat. Cakra, saya belum pernah melihat orang yang begitu ingin mati. Mengacaukan pesta keluargaku. Tunggu saja sampai engkau disiksa. Kalian berulang kali menghina istriku. Kalian mungkin akan mati lebih dulu dariku. Kurang ajar. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Chen. Jangan sampai engkau melibatkan keluarga Lin. Cakra, karena engkau tidak menyesali perbuatanmu, maka aku akan memberitahu keluarga kerajaan Pulau Timur untuk terus menekan negara naga. Hari ini kau pasti mati. Raja Anjing saja sudah kubunuh, apalah arti keluarga kerajaan Pulau Timur. Cakra, lebih baik Om minta maaf saja dulu. Tidak peduli siapa kakek gurunya itu, kita sebaiknya bersikap rendah hati dulu. Jadilah anak yang baik, jangan membuat masalah lagi. Dia sudah sangat menindasmu, kau masih mau aku minta maaf padanya. Aku tidak membunuh mereka, itu sudah menunjukkan belas kasihan. Bersabarlah. Lagi pula, hari ini yang hadir semua adalah musuhmu. Kau masih berani bertindak di sini. Tidak ada seandainya. Jangankan membunuh mereka berdua, bahkan jika aku membantai semua yang hadir, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Sampai sekarang, kau masih berani bicara sombong. Cakra, aku tidak salah lihat. Kau memang seorang pembunuh berdarah dingin, penjahat yang kejam. Saat dia menghina istriku, apa kau melihatnya? Saat dia mengkhianati negaranya untuk keuntungan pribadi,
Apa kau melihatnya? Aku hanya menamparnya 2 kali, sudah dianggap sebagai penjahat kejam dan pembunuh berdarah dingin. Saat dia menghina istriku, kau lihat. Saat dia menjual negaranya demi keuntungan pribadi, kau lihat. Aku hanya menamparnya 2 kali, lalu aku menjadi penjahat kejam yang haus darah. Kau... Selesai sudah. Keluarga Lin benar-benar hancur. Cakra, berhentilah. Sebentar lagi, orang penting itu akan datang. Engkau begitu lancang, kau tidak takut mati? Jangan khawatir, aku tidak akan kenapa-napa. Para tamu sekalian, Dewa Perang Naga Biru mengirimkan pesan, Guru Dewa Perang, tokoh besar yang melegenda itu, sudah tiba di tempat. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Cakra, kakek guruku akan segera datang. Kesombonganmu selama ini akhirnya akan mendapat balasan. Cakra, ajalmu akhirnya tiba. Jika kau punya pesan terakhir, cepat katakan. Sebentar lagi orang penting itu datang, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Cakra, sebentar lagi berlututlah dan mohon ampun padanya. Mungkin dia akan menangkapmu kembali ke penjara dan tidak akan membunuhmu. Benar. Mana yang lebih penting, harga diri atau nyawa? Aku sarankan kau segera berlutut dan merangkak. Minta maaf padanya, mungkin dia akan senang dan membiarkan mayatmu utuh. Tenang saja, di sini belum ada yang berani menyentuhku sedikit pun. Cakra, ada beberapa omong besar yang sebaiknya tidak kau ucapkan. Hati-hati mengundang masalah. Cakra, kau berani menghina kakek guruku? Cari mati kau? Cakra, kenapa engkau tidak bisa mengalah saja? Bagaimana sekarang? Nona Gu, saya minta maaf atas nama dia. Tolong maafkan dia kali ini saja. Rini tidak perlu minta maaf pada orang seperti ini. Karena engkau tidak menyesal, maka aku akan meminta kakek guruku untuk menegakkan keadilan. Murid Cantika menyambut dengan hormat kakek guru. Nah, nikmatilah beberapa detik terakhir hidupmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Kata-kata yang sama juga kuucapkan untukmu. Nah, apa yang kau lakukan? Nona Gu akan mengundang orang penting itu. Apa yang kau lakukan di sana? Memalukan. Cakra, apa engkau terburu-buru untuk mati? Cakra, berhentilah. Aku pernah bilang akan membuatmu menikah denganku dengan megah di depan para bangsawan Provinsi Jiang. Semuanya, hari ini aku meminta Cantika mengadakan pesta ini dan mengundang kalian semua hanya untuk 2 hal. Cakra, jangan berpikir bahwa karena engkau seorang dewa naga, kau bisa bertindak sesukamu. Berani menyamar sebagai kakek guruku, kau harus mati. Orang tua itu adalah seorang pertapa sakti dari Nusantara, berperang selama beberapa tahun tanpa pernah kalah, dan juga telah melatih beberapa murid Dewa Perang. Bahkan Presiden Nusantara di hadapannya harus sangat hormat. Dewa Naga hanyalah seekor semut di hadapannya. Saya tidak suka berbohong. Kalau saja Dani tidak buta dan menerimanya sebagai murid, dengan bakatnya yang seperti ini, dia sama sekali tidak pantas menjadi cicit muridku. Kau... Dewa Perang Naga Biru telah tiba. Cakra, guruku Dewa Perang Naga Biru telah tiba. Tunggu saja ajalmu. Diam. Dewa Perang Naga Biru, Dani memberi hormat kepada guru. Muridmu telah lancang, mohon guru maafkan. Apa? Kalau kau tidak segera berlutut dan memohon pengampunan guru, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Dia, benarkah kakek guruku? Saya menertawakan diri saya sendiri karena mengejar kekuasaan, tetapi saya meremehkan satu-satunya orang yang paling berkuasa di dunia. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia orang penting itu? Aku tidak percaya. Seorang mantan narapidana, bagaimana mungkin dia orang yang begitu terhormat? Dia pasti penipu. Guru, kedua orang ini telah berulang kali menghinamu. Mereka pantas mati. Semuanya, hari ini saya mengundang kalian semua ke sini untuk 2 hal. Pertama, untuk menikahi Rini di hadapan kalian semua. Kedua, untuk membersihkan Provinsi Jiang dari para pengkhianat yang berkolusi dengan musuh asing dan mengkhianati negara untuk keuntungan pribadi. Pertunjukan ini harus dinyanyikan perlahan, dinyanyikan dengan baik. Silakan dinantikan.